kembali, tinggalku seorang diri, ku serahkan pada Ilahi. Kisah punan telah lalu, ku simpan ke dalam kalbu, ku buat sebagai tauladan, jangan sampai terulang. Berdebar rasa hatiku bila teringat padamu, kisah kasih derita berlinang air mata. Sampai kini ku rasa rintihan jiwa lara, patah hatiku sudah karena harapan hampa. Hidupku menderita, cintaku layu sudah, ku kurban apa saja, tapi tiada makna. Hidupku menderita, cintaku layu sudah, ku kurban apa saja, tapi tiada makna. Kini tak ku kenang lagi, walaupun ia kembali, tinggalku seorang diri, ku serahkan pada Ilahi. Tidak tersangka olehku, pandanganmu menggoda. Apa yang kau rasa, tentu aku merasa. Dapatkah kiranya tercapai tujuan nan suci, Gembira di hati, jikalau memang pasti. Oh Tuhanku, kabulkanlah cita-citaku, agar cita suci bukan hanya bayangan. Semoga Rabbul Alamin mengabulkannya, segala cita suci abadi. Duhai sayang juwitaku, pelipur hati rindu, bersama menuju hidup berbahagia. Oh Tuhanku, kabulkanlah cita-citaku, agar cita suci bukan hanya bayangan. Semoga Rabbul Alamin mengabulkannya, segala cita suci abadi. Duhai sayang juwitaku, pelipur hati rindu, bersama
Marilah kita bersama bergembira, menyanyi joget dengan bersukaria. Kita hilangkan rasa hati nan duka dalam malam yang penuh bahagia. Mari bersama kita turut berdoa, semoga pengantin panjang usianya, panjang jodohnya, banyak rezekinya, Tuhan pun memberikan rahmatnya. Malam pengantin yang penuh keindahannya, bagaikan tanah dengan iringan musik penuh berirama, mengajak kita ke alam gembira. Lihatlah pengantin tersenyum gembira. Tiada rasa duka, sungguh bahagianya pengantin baru, duduk berdampingan bermalu-malu. Kita doakan semoga hidupnya rukun bahagia selamanya. Marilah kita bersama bergembira, menyanyi joget dengan bersukaria. Kita hilangkan rasa hati nan duka dalam malam yang penuh bahagia. Mari bersama kita turut berdoa, semoga pengantin panjang usianya, panjang jodohnya, banyak rezekinya, Tuhan pun memberikan rahmatnya. Malam pengantin yang penuh keindahannya, bagaikan pesta di dalam istana, dengan iringan musik penuh berirama, mengajak kita ke alam gembira. Lihatlah pengantin tersenyum gembira. Tiada rasa duka, sungguh bahagianya pengantin baru, duduk berdampingan bermalu-malu. Kita doakan semoga hidupnya rukun bahagia selamanya. Mengapakah begini sengsara? Hanya hidupku
sendiri, tiada kabar beritamu. Oh, betapa aku sedihnya karena engkau abaikan cintaku. Apakah dosaku? Ratapan hatiku selalu kepadamu, gelisah hatiku terkenang wajahmu. Ratapan hatiku selalu kepadamu, gelisah hatiku terkenang wajahmu. Oh, hanya engkau ku nanti, walau kini kau jauh. Dengarlah suara hati yang selalu membisikmu. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Oh pujaan hati, wajahnya indah bagaikan bunga, membikin hati terkenang padanya. Gayanya yang manja selalu ku puja, dengan senyumnya penuh bahagia, membikin hati selalu tergoda. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Oh pujaan hati, semenjak berjumpa,
hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Oh pujaan hati, wajahnya indah bagaikan bunga, membikin hati terkenang padanya. Gayanya yang manja selalu ku puja, dengan senyumnya penuh bahagia, membikin hati selalu tergoda. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Oh pujaan hati, kini ku sesalkan tiada harapan untuk menawan. Hanya ku terima jiwa yang merana dengan air mata, dengan air mata. Pasti kau sesalkan tiada berguna, Mengharap kembali kekasih yang pergi, kekasih yang pergi. tapi apa daya, tiada harapan untuk menawan. Hanya ku berdoa, moga-moga sadar untuk kau kembali, cinta yang pertama. Pasti kau sesalkan tiada berguna, Mengharap kembali kekasih yang pergi, kekasih yang pergi. tapi apa daya, tiada harapan untuk menawan. Hanya ku berdoa, moga-moga sadar untuk kau kembali, cinta yang pertama. Tiada sepatah kata yang kau tinggalkan bagiku,
tiada pesan dan berita. Apakah ku berdosa karena mengharap cinta? Mengapa tak kau rasa yang ku rasa? Jadinya hidupku melara dalam lembah duka. Kemanakah akan ku bawa hidupku ini, cinta yang tak terlaksana? Entah ke gunung tinggi atau ke lembah sunyi, mencari cinta murni abadi. Tiada sepatah kata yang kau tinggalkan bagiku, tiada pesan dan berita. Apakah ku berdosa karena mengharap cinta? Mengapa tak kau rasa yang ku rasa? Jadinya hidupku melara dalam lembah duka. Kemanakah akan ku bawa hidupku ini, cinta yang tak terlaksana? Entah ke gunung tinggi atau ke lembah sunyi, mencari cinta murni abadi. Malam sunyi senyap, ku duduk memandang sebuah bintang kemilauan. Hatiku menangis, jiwaku merintih, gelisah di lamun nestapa. Menanti wajahmu, lama tak kunjung datang di taman samadi. Namun ku percaya
Engkau akan datang membawa ciptaan janjimu. Menanti wajahmu, lama tak kunjung datang di taman Samadhi. Namun ku percaya engkau akan datang membawa ciptaan janjimu. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa sealam semesta. Siapa selalu mengabdi, berbakti pada Ilahi, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Allah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya sealam semesta. Siapa selalu mengabdi, berbakti pada Ilahi, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa.
Kisahku nan telah lalu ku simpan ke dalam kalbu, ku buat sebagai tauladan, jangan sampai terulang. Berdebar rasa hatiku bila teringat padamu, kisah kasih derita berlinang air mata. Sampai kini ku rasa rintihan jiwa lara, patah hatiku sudah karena harapan hampa. Hidupku menderita, cintaku layu sudah, ku kurban apa saja, tapi tiada makna. Hidupku menderita, cintaku layu sudah, ku kurban apa saja, tapi tiada makna. Kini tak ku kenang lagi, walaupun ia kembali. Tinggalku seorang diri, ku serahkan pada Ilahi. Kisahku nan telah lalu ku simpan ke dalam kalbu, ku buat sebagai tauladan, jangan sampai terulang. Berdebar rasa hatiku bila teringat padamu, kisah kasih derita berlinang air mata. Sampai kini ku rasa rintihan jiwa lara, patah hatiku sudah karena harapan hampa. Hidupku menderita, cintaku layu sudah, ku kurban apa saja, tapi tiada makna. Hidupku menderita, cintaku layu sudah, ku kurban apa saja, tapi tiada makna. Kini tak ku kenang lagi, walaupun ia kembali. Tinggalku seorang diri, ku serahkan pada Ilahi. Tidak tersangka olehku, pandanganmu menggoda. Apa yang kau rasa, tentu aku merasa. Dapatkah kiranya tercapai tujuan nan suci, gembira di hati jikalau memang pasti. Oh Tuhanku, kabulkanlah cita-citaku, agar cita suci bukan hanya bayangan. Semoga Rabbul Alamin mengabulkannya. Segala cita suci abadi. Duhai sayang juwitaku, pelipur hati rindu, bersama menuju hidup berbahagia.
Oh Tuhanku, kabulkanlah cita-citaku, agar cita suci bukan hanya bayangan. Semoga Rabbul Alamin mengabulkannya, segala cita suci abadi. Duhai sayang juwitaku, pelipur hati rindu, bersama menuju hidup berbahagia. Meskipun kau jauh selalu di mataku, alangkah sayangnya tak dapat ku marahi. Walau demikian tetap ku menunggu apa yang kau ucap di dalam janjimu. Dulu kau berkata akan sehidup semati, kini mengapakah engkau ingkar janji, sehingga diriku menanggung derita di sepanjang hari dan sepanjang masa. Meskipun kau jauh selalu di mataku, alangkah sayangnya tak dapat ku merayu. Walau demikian tetap ku menunggu apa yang kau ucapkan di dalam janjimu. Meskipun kau jauh selalu di mataku, alangkah sayangnya tak dapat ku merayu. Walau demikian tetap ku menunggu apa yang kau ucapkan di dalam janjimu. Dulu kau berkata akan sehidup semati, kini mengapakah engkau ingkar janji, sehingga diriku menanggung derita di sepanjang hari dan sepanjang masa. Meskipun kau jauh selalu di mataku, alangkah sayangnya tak dapat ku merayu. Walau demikian tetap ku menunggu apa yang kau ucapkan di dalam janjimu. Sekilas ku memandang kumbang hingga pidahan, hatiku jadi tertawan. Apakah kau salahkan kalau ku menaburkan
sejuta benih yang akan kusiram kasih sayang. Semoga kau merasa apa yang aku rasa, hasrat di jiwa lara, harapanku tercurah. Kau penawan bunga hiasan taman, sekilas ku memandang kumbang hinggap di dahan, hatiku jadi tertawan. Apakah kau salahkan kalau ku menaburkan sejuta benih yang akan kusiram kasih sayang. Sekilas ku memandang kumbang hinggap di dahan, hatiku jadi tertawan. Apakah kau salahkan kalau ku menaburkan sejuta benih yang akan kusiram kasih sayang. Semoga kau merasa apa yang aku rasa, hasrat di jiwa lara, harapanku tercurah. Kau penawan bunga hiasan taman, sekilas ku memandang kumbang hinggap di dahan, hatiku jadi tertawan. Apakah kau salahkan kalau ku menaburkan sejuta benih yang akan kusiram kasih sayang. Betapa riang hatiku semenjak kita bertemu, berjanji menjadi satu, bersatu hati berpadu. Aku pun demikian juga, pujaan hati menjelma. Bertahun telah berpisah, kembali berjumpa pula. Berjanji bersatu hati, akan sehidup semati, tanda cinta yang sejati. Ku takkan memungkir janji, Kakanda pujaan hati, ku nanti petang dan pagi. Mari bersama berjanji, berpadu di taman asri, mencipta mahligai sari, sampai di akhir
joget dengan bersukaria. Kita hilangkan rasa hati dan duka dalam malam yang penuh bahagia. Mari bersama kita turut berdoa, semoga pengantin panjang usianya, panjang jodohnya, banyak rezekinya, Tuhan pun memberikan rahmatnya. Malam pengantin yang penuh keindahannya, bagaikan pesta di dalam istana, dengan iringan musik penuh berirama, mengajak kita ke alam gembira. Lihatlah pengantin tersenyum gembira. Tiada rasa duka, sungguh bahagianya pengantin baru, duduk berdampingan bermalu-malu. Kita doakan semoga hidupnya rukun bahagia selamanya. Marilah kita bersama bergembira, menyanyi joget dengan bersukaria. Kita hilangkan rasa hati dan duka dalam malam yang penuh bahagia. Mari bersama kita turut berdoa, semoga pengantin panjang usianya, panjang jodohnya, banyak rezekinya, Tuhan pun memberikan rahmatnya. Malam pengantin yang penuh keindahannya, bagaikan pesta di dalam istana, dengan iringan musik penuh berirama, mengajak kita ke alam gembira. Lihatlah pengantin tersenyum gembira. Tiada rasa duka, sungguh bahagianya pengantin baru, duduk berdampingan bermalu-malu. Kita doakan semoga hidupnya rukun bahagia selamanya. Mengapakah begini, sengsaranya hidupku, tinggal aku sendiri, tiada kabar beritamu. Oh, betapa aku sedihnya, karena engkau abaikan cintaku. Apa kala dosaku? Ratapan hatiku selalu kepadamu, gelisah hatiku
terkenang wajahmu, ratapan hatiku selalu kepadamu. Gelisah hatiku terkenang wajahmu. Oh, hanya engkau ku nanti, walau kini kau jauh. Dengarlah suara hati yang selalu membisikmu. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Oh pujaan hati, wajahnya indah bagaikan bunga, membikin hati terkenang padanya. Gayanya yang manja selalu ku puja, dengan senyumnya penuh bahagia, membikin hati selalu tergoda. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat
tentu tadi pagi tidak dibahas semuanya. Nah, jadi narasumber kita ini nanti ada Bang Usman, ada Profesor Abdul Khair yang akan mengisi simposium kita. Silakan duduk. Yang masih di luar, ibu-ibu, silakan. Ayo. Lalu kita ada sini, angin cepoi-cepoi. Bang Usman mana Bang Usman? Ini. Ada Bang Usman. Tadi kelihatan. Lagi ke depan. Hah? Lagi ke depan. Dari suara. Oh iya, oke. Sambil menunggu narasumber, jadi sebagai informasi, sesungguhnya acara kita hari ini mengawali acara-acara selanjutnya. Jadi kita punya beberapa sesi diskusi. Rencana kita setiap bulan kita akan adakan diskusi. Karena sudah barang tentu kalau kita cerita tentang masa lalu dikaitkan dengan masa kini tidak cukup satu hari. Kita terus akan menggali, melanjutkan, bertanya dengan narasumber. Alhamdulillah, narasumber sudah hadir. Ada Dr. Hasan Jafar. Beliau adalah seorang arkeolog yang telah melakukan penelitian Bang Usman, sudah sholat Pak? Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Hasan Jafar yang akan memberikan pengetahuannya tentang sejarah. Silakan langsung ke meja. Profesor Abdul Khair juga telah tiba. Jadi sekali lagi ya, siapkan pertanyaan. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab yang agak lebih longgar sedikit. Sedikit saya ulas lagi ya. Jadi acara kita ini tentu butuh masukan, butuh saran, butuh gagasan. Oleh karena itu, karena acara ini adalah acara kita bersama, acara proyek dan tentu itu milik kita bersama. Jadi kita terbuka, saling memberikan informasi, saling sharing informasi dan lain sebagainya. Apakah nanti butuh sesi tambahan dan lain sebagainya. Baik, kami persilakan kepada seluruh narasumber untuk bisa menempati tempat duduk yang telah kita siapkan. Bang Matur, depan aja Bang.
Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Cagar Budaya Betawi, Bang Iwan Setiawan. Yang sama-sama kita hormati moderator kita, Bang Asep Setiawan. Yang sama-sama kita hormati para narasumber, ada Bang Gusman Jenawi, ada Dr. Hasan Jafar, ada Dr. Andes Abdul Khair, para tamu undangan, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kelompok, cantik semua. Alhamdulillah kita telah sama-sama mengikuti sesi yang pertama. Saya pastikan pasti di sesi yang pertama bapak-bapak, ibu-ibu masih kurang puas karena belum tergali semua apa yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itu kesempatan yang kedua ini, marilah kita dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan. Banyak sekali sejarah yang akan disampaikan pada sesi ini. Oleh karena itu kita simak, kita catat, dan kita bisa bertanya. Susunan acaranya adalah yang pertama kita akan mendengarkan keynote speaker sebagai pengantar, akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Cagar Budaya Betawi Condet, Bang Iwan Setiawan, akan memberikan pengantar tentang sesi sejarah Condet ini. Berikutnya acara dipegang oleh moderator Bang Asep Setiawan. Bang Asep Setiawan ini kalau namanya itu kayak nama orang Sunda ya. Padahal beliau ini asli Betawi. Jadi beliau ini lahir pada tahun 1968, pendidikannya FIPIK, lulus tahun 1992. Profesinya beliau ini adalah wartawan atau jurnalis. Ya, beliau telah banyak menulis. Mungkin kita pernah mendengar ada majalah Ananda, Tonton, Hai, Nona, Grace yang pada saat itu yang begitu fenomenal. Beliau lah, karena saya pendiri. Nah, ini moderator kita. Ya, jadi selain menulis, beliau juga menulis cerpen. Ya, banyak sekali ya judul-judul cerpen yang telah dibuat olehnya. Jadi kita beruntung sekali, moderatornya handal sekali, tepat di bidangnya, cukup berkompeten dalam bidang urusan tulis menulis dan sebagainya. Jadi beliau ini saat ini juga aktif di beberapa komunitas Betawi. Ada komunitas baca Betawi dan lain sebagainya. Dan juga beliau banyak sebagai narasumber, baik di TV, di radio, dan off air. Beliau tinggal di Jalan Karya, RT 6, Kelurahan Tengah, Keramat Jati. Baik, sebelum kita serahkan ke moderator, marilah kita dengarkan sambutan atau keynote speaker dari Ketua Yayasan Cagar Budaya Betawi Condet, Bang Iwan Setiawan, kepadanya dengan segala hormat. Tepuk tangan dulu dong, ya biar semangat. Mau ngomong sama ahli semua deg-degan saya ini. Ambil lagi ada satu sejarah, Bang Yasi, Bang Ali, abang-abang, Bang Nunung. Jadi mohon izin bapak-bapak, orang tua, saya rada songong. Kalau memang saya salah, tolong diperbaiki abang-abang. Saya cuma membaca. Alhamdulillah dengan kegiatan ini saya dalam seminggu ini belajar, nyari informasi, gali informasi sejauh mana cerita Condet. Pada awal abad ke-16, baik di kaum muslimin di Jakarta merupakan awal abad yang syarat dengan perjuangan berat. Waktu itu penyebaran agama Islam diawali dengan kemenangan Palatehan, merebut Sunda Kelapa dari tangan orang-orang Hindu dan pengaruh Portugis. Sebelumnya Sunda Kelapa dikuasai oleh kerajaan Hindu yang berkedudukan di Pajajaran. Agama Hindu yang dianutnya menurut catatan beberapa orang musafir Cina sudah tidak murni lagi. Agama Hindu waktu itu tidak sebagaimana mestinya, banyak terjadi penyimpangan.
Kedatangan kaum muslim di Sunda Kelapa waktu itu mendapat dukungan dari berbagai agama baru yang mensiarkan bahwa antara sesama umat manusia tidak ada perbedaan. Keturunan itu mendapat simpati dari orang-orang Hindu yang tertindas, mereka beramai-ramai memeluk agama Islam. Dan adanya agama baru itu juga mereka saatnya bagi mereka yang lantaran mereka terbebas dari belenggu perbedaan hak atas keturunan atau kehilangan hak lantaran ia lahir dari keluarga yang tergolong kasta hina. Banyaknya rakyat Pajajaran memeluk agama Islam, membuat raja, para panglima dan para brahmana naik pitam. Mereka berusaha mengusir orang-orang Islam. Para penyebar agama Islam agaknya tidak kehilangan akal, berbagai cara ditempuhnya, dan akhirnya Islam berkembang pesat di bekas daerah kekuasaan Pajajaran. Peperangan antara orang Islam dengan orang Hindu nyaris terjadi di pinggir Sungai Ciliwung. Waktu itu seorang adipati yang bernama Pangeran Gagak Lembayung atau Gagak Buyung menentang, pada akhirnya justru putri kesayangan dipersunting oleh seorang musafir Islam. Dan sejak saat itu berdirilah masjid di wilayah itu, tepatnya di lembah Sungai Ciliwung. Kemudian berkembang selanjutnya juga muncul masjid di sebelah selatan dan terletak di daerah hutan belukar Konsalat, yaitu kawasan Condet. Ketika seluruh wilayah Adipati Pangeran Gagak Lembayung dapat diislamkan, para penyebar agama Islam lainnya terus melakukan kegiatan ke arah selatan menyelusuri Sungai Ciliwung. Waktu itu diperkirakan pada abad ke-16, Alkisah sebuah rombongan yang berjumlah kurang lebih 9 orang yang disebut Datuk-Datuk naik perahu dan beristirahat tiba di pelabuhan Alam Condet. Dan mereka naik ke darat. Sesampainya di darat yang berupa hutan lebat itu, konon mereka diserang oleh sekelompok makhluk halus bangsa lelembut. Beberapa santri itu ada yang mendadak muntah, badannya lemah lunglai, sementara yang lainnya bertarung dengan bangsa lelembut yang berkuasa di hutan itu, yaitu hutan Salak Condet. Perkelahian itu cukup seru sehingga Raja Jin penguasa hutan itu terpaksa turun tangan. Pertarungan semakin sengit, namun akhirnya para santri itu semakin terdesak dan kehabisan tenaga. Salah seorang dari pasukan 9 santri ini berdoa, membacakan surat suci ayat kursi yang dibacakan oleh semua 9 para datuk-datuk itu, sehingga Raja Jin yang menguasai Condet akhirnya menyerah. Setelah pertarungan usai dan dimenangkan oleh para santri itu, akhirnya disepakati mendirikan masjid di tengah hutan belukar itu. Masjid tersebut akhirnya populer dengan sebutan Masjid Keramat Hutan Condet atau Masjid Al-Khayal. Nama santri yang mampu menaklukkan Raja Jin bersama anak buahnya itu akhirnya populer dengan panggilan Datuk Kudul, bukan Datuk Kidul. Aslinya nama Kudul itu adalah istilah, bukan nama seseorang, karena diambil dari ayat suci surat ayat kursi yang terakhir, Uduhu indahu uduhu ibluhuma wahwa aliyul ajin. Makanya mereka dipanggil adalah Kudu. Kisahnya waktu itu bangsa lelembut merasa panas badannya bila mendengar ayat itu atau kata-kata di atas, sehingga akhirnya santri itu dipanggil Datuk Kudul. Yang disebut Datuk Kudul itu adalah satu,
Datuk Tonggara, Datuk Raiman, Datuk Diin, Datuk Kidul, Datuk Ibrahim, Datuk Giong, Datuk Glong, Datuk Masak, Datuk Said. Mohon izin narasumber, kalau salah tadi benerin ya. Saya enggak kayak ini. Nyontek. Harmoni tahu kan kalau saya nyontek. Apa di mana nih? Perkembangan selanjutnya masjid yang dibangun di tengah hutan itu kurang populer lantaran jauh dari perkampungan dan sulit ditempuh. Sebab nggak ada yang namanya jalan raya cegat, nggak ada yang namanya batu ampar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu kagak ada, mereka jalan munggah. Apalagi rawa kodok. Dulu kagak ada. Jadi kehidupan manusia itu adalah di Sungai Ciliwung. Jadi sekilas itu informasi orang tua, mohon maaf kalau memang saya salah. Dan kenapa disebut Kelurahan Batu Ampar? Di Facebook saya bilang ada yang nanya, Batu Ampar sama tak ceritanya dengan cerita suku Medan? Lain ini. Batu Ampar kisahnya seperti ini. Pangeran Geger Polok punya anak namanya Maungmunah. Dia orang Betawi, asli Condet. Kawin dengan anaknya Dato Tonggara, namanya Astawana. Mungkin tahu salah ini kita juga nih. Ketua panitia makanya nih. Dalam lamaran Astawana ke Maimunah diminta sama Geger Polong karena waktu itu musim hujan blok jalan Batu Ampar 1 diminta sama Pangeran Geger Polong disuruh amparin batu supaya nanti ngebesannya agak blok. Ngerti gak blok? Gebel. Dia bilang siap. Siapnya berapa hari? Dia bilang gitu. Kata Geger Polong cuma 1 hari. Sepanjang 2 km itu batu diampar-amparin. Kalau bahasa Cina dikit diaur-aurin. Makanya disebut Batu Ampar. Begitu Bang ya. Kesananya ntar dibahas lagi. Ini cuma pendahuluan juga. Dalam perjuangannya datuk-datuk ini sangatlah luar biasa. Ada yang Datuk Ibrahim kawin nenek kita orang Betawi. Semua datuk-datuk ini lah menikahnya dengan orang-orang Condet. Jadi saya kalau kenalan sama cewek, Bang lu kayak orang Mesir, ada keturunan saya Mesir. Bang lu kayak orang Solo, ada keturunan Solo. Ya, Bang Haji ya. Pokoknya Bang lu kayak orang Bugis, ada orang Bugis. Datuk Ibrahim adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau dengar? Tambahin sedikit ya 5 menit. Ya Pak ya, nanti tinggal terusin. Ini ngomong juga, baca. Urutannya. Ini nanti mau tahu tanggal 9 jadi ya. Gue jalan suku menjara sih. Ada bayaran apa? Ini aja gue ngomong gini dulu. Ditanya siapa ini? Tubagus Husin atau Datuk Ibrahim, orang tuanya bernama Pangeran Surya Sultan Abdul Fatih. Beliau adalah Sultan Banten tahun 1651-1672. Dari Pangeran Surya, orang tuanya Sultan Abdul Mulk Ali Ahmad. Sultan Banten tahun 1640 sampai dengan 1651. Abdul Mulk Ali Ahmad mempunyai orang tua Sultan Abdul Mufahir Muhammad Abdul Hadir. Sultan Banten tahun 1596 sampai 1640.
Beliau mempunyai orang tua lagi bernama Maulana Yusuf atau Pangeran Pakalongan Gede, Sultan Banten tahun 1570 sampai 1580. Maulana Yusuf mempunyai orang tua Maulana Hasanuddin, Sultan Banten. Maulana Hasanuddin adalah adik Ratu Winangon, istri Sunan Kalijaga. Turunan sampai sana, Pak. Dari Maulana Hasanuddin punya bapak namanya Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nih riwayat ya. Makanya di bulan itu deh. Makanya bini satu aja pakai mau minta dua, gampangin aja itu lah. Buset, awas. Iya Pak Asep, sama-sama setiawan jangan gitu. Maulana Hasanuddin Banten mempunyai orang tua bernama Sarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati mempunyai orang tua bernama Sarif Abdullah. Sarif Abdullah mempunyai orang tua Ali Nurul Alim. Nurul Alim mempunyai Jalaluddin Al-Husain, makamnya ada di Wajo. Benar ya Pak? Begini. Dari urutannya situ orang tuanya Jalaluddin Al-Amir, berangkat ke Abdullah Tarnudin, Abdul Malik, Ali Amir Fakih Muhammad, Ali Al-Ghazam, Awi, Muhammad Ubaidillah, Ahmad Al-Muhajir, Isa Al-Basri, Muhammad An-Najib, Qasim Al-Kamil, Ja'far Sadiq, Ali Abakir, Ati Zainal Abidin, Sayyidina Husin Asati, langsung ke Sayyidina Ali bin Abdul Muthalib. Istrinya adalah Siti Fatimah binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banggalah orang Condet bahwa kita keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang Arab masuk ke sini ngakunya Habib dari Hadramut, gua lebih tinggi. Gua masuk itu gak di Nabi Ibrahim gak? Enggak. Kasihan dari luar. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan kepada Pak Iwan Setiawan, luar biasa. Ini kalau di kampus sudah jadi guru besar sejarah, luar biasa. Bagus. Itu sebuah sejarah yang perlu diungkap. Baik, abang-abang, pompok hadirin semua, tibalah saatnya. Ini saya serahkan kepada moderator yang keren, Bang Asep Setiawan, untuk memimpin acara simposium ini. Padanya boleh tafadhol. Terima kasih Bang Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini di sesi yang kedua pengunjung masih sama dengan yang tadi. Mudah-mudahan yang terus bertahan bisa mengikuti sampai di akhir acara. Sebelum kita lanjutkan dengan pemaparan daripada narasumber nanti, saya akan baca kata tertib dulu, sebagaimana tadi disampaikan pada sesi yang pertama. Yang pertama, peserta simposium hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir. Mudah-mudahan tadi sudah pada update semua itu ya. Soalnya kalau nggak update tidak dapat. Kedua, yang dapat mengikuti simposium adalah narasumber, peserta, penyelenggara, dan undangan lainnya yang ditentukan panitia. Ketiga, setiap peserta wajib menjaga sopan santun dan ketertiban simposium. Jadi nanti apabila ada yang mau bertanya, tolong cuci tangan, kemudian tuliskan nama dan asal dari mana. Ya. Kemudian peserta mengenakan pakaian yang sopan dan tidak diperkenankan memakai celana pendek. Yang ini bapak-bapaknya pakai celana yang normal. Peserta diharapkan menjaga ketertiban dan ketenangan pada saat jalannya simposium. Keenam, narasumber dan peserta tidak diperkenankan berbicara masalah politik dan syarat atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketujuh, peserta mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi atau tanya jawab dipandu oleh moderator. Kemudian yang terakhir, pertanyaan harus terkait dengan topik diskusi simposium. Jadi jangan kalau gitu kemana-mana debat kusir akhirnya, ya. Baik.
Karena sudah menunjukkan waktu sudah menunjukkan pukul 13.40, maka saya akan membacakan biografi narasumber. Di sini kita sudah ada 3 narasumber, yaitu Dr. Abdul Khair, dan Dr. Hasan Jafar, dan ada Bang Krisman atau YPH. Nanti akan kita sebagai pembicara bersama adalah Dr. Hasan Jafar, dilanjutkan dengan Dr. Abdul Khair, dan terakhir Bang Krisman. Ya. Baik, saya akan perkenalkan dulu pembicara kita yang pertama, yaitu Dr. Hasan Jafar. Beliau ini yang ada di tengah, ya. Beliau ada di tengah, ini Dr. Hasan Jafar. Lahir di Pamankan 16 Februari 1941. Ahli arkeologi, epigrafi, dan sejarah kuno Indonesia, serta ahli cagar budaya utama. Pendidikan lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dengan skripsi Girindra Wardana, beberapa masalah Majapahit akhir 1975, diterbitkan oleh Ditjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1978. Memperdalam studi di bidang epigrafi dan sejarah kuno Indonesia di Kern Institute, Universiteit Leiden pada 1984 sampai 1985. Kemudian mengikuti program Akta Mengajar 5 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud pada 1986. Program Doktor Pasca Sarjana Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia diselesaikan pada tahun 2007 dengan disertasi Kompleks Percandaian di kawasan situs Batu Jaya, Karawang, kajian sejarah kebudayaan di daerah pantai utara Jawa Barat diterbitkan. Pekerjaan dosen tetap Fakultas Sosiologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia 1971 sampai 2006. Kemudian Fakultas FI PPS Universitas Indraprasta PGRI 2007 sampai sekarang. Dosen tidak tetap di Fakultas Ilmu Budaya UI 1968 sampai 1970, 2006 sampai 2010. Departemen Geografi Fakultas MIPA UI 1978 sampai 2010, Akademi Pariwisata UNAS 1946 sampai 2008. Dokumentaris dan editor for Southeast Asia pada proyek International Annual Bibliography of Indian Archaeology, South and Southeast Asian Art and Archaeology Index, International Institute for Asian Studies, The Royal University of Leiden 1996-2001. Asesor kompetensi BNSP LSP Kebudayaan Kemdikbud 2015 sampai sekarang. Anggota tim ahli cagar budaya nasional Kemdikbud 2015-2018, serta aktif dalam kegiatan penelitian dan seminar di bidang arkeologi, sejarah kuno dan kebudayaan sebagai narasumber, tenaga ahli dan pemakalah serta peserta, dan terakhir pensiunan PNS UI sejak Maret 2006. Beliau juga menulis beberapa karya tulis, antara lain 1 Sejarah Nasional Indonesia jilid 2 Zaman Kuno dengan tim penulis Edi Marwati, D. Pusponegoro, dan Nugroho Noto Sutanto, 6 jilid Jakarta, Balai Pustaka 1975, 1984, 2008. Kemudian ABIA, South and Southeast Asian Art and Archaeology Index, 3 volume, editor Aaron Van Quay, editor of Southeast Asia, Hasan Jafar, dan The Winker, London, York, Leiden, IES, Eden Hall International, IJ Braille, 1919-2001. 3 Sejarah Budaya Indonesia jilid 8, tim penulis, editor M. Faeni, 8 jilid, Jakarta Departemen Fakultas 2009. Indonesia dalam Alur Sejarah jilid 2, tim penulis, editor jilid, editor Saya Abdullah dan Abel Afian, 9 jilid. Kemudian Masa Akhir Majapahit, terbitan Komunitas Baru
Kemudian Candi Indonesia 2 jilid dengan tim penulis sebagai editor WMD Ramlan diterbitkan di Jakarta oleh Dirjen Direktorat PCM Kemdikbud 2013-2014. 8 Prasasti Batu Museum Nasional jilid 1 editor dan tim penulis penerbit Museum Nasional 2016. Betawi Kita Dulu Kini dan Esok sebagai tim penulis dan editor Andi Sopandi penerbit Betawi 2017. Dan penelusuran sejarah perubahan peradaban Jakarta ditulis Jakarta Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta tahun 2019. Ini merupakan karya beliau terbaru. Selanjutnya saya bacakan riwayat hidup dari Babe Abdul Hayat. Babe Abdul Hayat adalah seorang BA Betawi asli, kelahiran Kampung Karet, Tanah Abang 8 November 1940. Menikah dengan Dr. Anda Hafsah Payat dan dikaruniai 2 anak, Ersanita Utami SS dan Ersanika Utama. Selesai memperoleh gelar sarjana pendidikan jurusan bahasa Indonesia dan IKIP Jakarta tahun 1969, ia langsung mengaktifkan diri di alma maternya sebagai pengajar. Untuk menambah keahlian bedah kebahasaannya, beliau mengikuti Postgraduate Training Program untuk bidang linguistik umum dan linguistik Austronesia pada Universitas Leiden tahun 1976-1977. Mengikuti penataan Akta Remaja 5 Format Jarak Jauh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 1985. Jabatan terakhir adalah Rektor Kepala Pembina Utama Madya pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang dulu dikenal dengan sebutan IKIP Jakarta, mata kuliah linguistik umum, semantik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Meskipun sudah pensiun dari PJ, Babe Abdul Hayat masih mengabdikan ilmunya pada Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta dengan mata kuliah yang sama. Beliau juga mempunyai beberapa buku yang diterbitkan oleh beberapa penerbit. Ya, jadi walaupun dikenal sebagai dosen dan guru dan dosen baru, ada beberapa karya tulis yang beliau hasilkan. Pertama, Kamu Dialek Jakarta, penerbit Anda Koret Musaida 1976, cetakan 2 1982. Edisi revisi Jakarta diterbitkan oleh Masuk Jakarta pada tahun 2009. Kamu Studio Bahasa Indonesia, penerbit Musaida Anda Koret tahun 1984. Cetakan 2-nya dicetak pada 1986 dan cetakan 3 1993. Kemudian buku materi pokok bahasa 2 penerbit Universitas Indonesia pada 1984. Kemudian penggunaan imbuhan bahasa Indonesia penerbit Musaida Ender Koret pada 1989. Tata bahasa praktis bahasa Indonesia penerbit Batara Karya Aksara Jakarta tahun 1988 dan diterbitkan oleh Islam oleh PT Bhinneka Cipta cetakan 1 1997, cetakan 2 2000 dan cetakan 3 pada tahun 2006. Dan karya terakhir beliau yang pernah saya baca ini judulnya Folklore Betawi, penerbit Masuk Jakarta tahun 2017, dan masih banyak lagi karya-karya tulis beliau yang kalau saya bacakan nanti habis waktu di sini. Jadi beberapa aja saya bacakan. Nah, selain mengajar di UHK, anggota Dewan Pakar Lembaga Budaya Betawi LKBI senantiasa menjadi narasumber dan penceramah di berbagai instansi media massa dan masih tetap aktif meneliti berbagai hal tentang kebetawian. Untuk ilmu pengetahuan yang mencerahkan banyak manusia di alam raya ini, beliau tak pernah menolak diminta pendapatnya. Tentu jika kondisi kesehatannya kurang baik, mohon bersabar saja. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita lihat beliau masih segar bugar. Amin. Untuk segala upaya itu, Babe Abdul Hayat memperoleh penghargaan 30 tahun menjadi pegawai negeri dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 1996, menerima penghargaan Anugerah Budaya sebagai Budaya Betawi dari Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2002, serta
peserta Etnicom Award 2002 sebagai tokoh Betawi dari Persatuan Radio Amatir Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Beliau tinggal di Jalan Taman Malaka Utara 5 Blok D8 nomor 24 Duren Sawit atau biasa disebut Kapling DKI Jakarta Timur. Itulah tentang Babe Abdul Rahim. Saya kalau Gusman gak usah dibacain. Ya, berikutnya ini biodata narasumber kita yang ketiga. Beliau adalah ahli orang Sodet, tapi sekarang tinggalnya di Provinsi adalah GJ Nawi atau biasa dipanggil Gusman lahir di Codet Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur pada 16 Agustus 1972. Pernah mengenyam pendidikan S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara di 2 jurusan, yaitu Ilmu Komunikasi pada 1991 dan Antropologi pada 1992. Menyelesaikan pendidikan S1 setelah Teknik Seni Rupa dan Desain Indonesia, Bandung, jurusan Desain Komunikasi Visual pada 1993 sampai 1998. Aktif sebagai penggiat sejarah dan budaya khususnya sejarah dan budaya Betawi sejak 2005 dengan melakukan penulisan dan pendokumentasian serta penelitian lapangan yang diawali dengan penelitian tentang main pukulan atau pencaksilat khas Betawi. Menjadi kolumnis di beberapa portal berita tentang sejarah budaya pencaksilat seperti Sahabat Silat, Silat Indonesia, Kampungan, dan Sejarah Jakarta. Selain itu juga sering menjadi narasumber dan pembicara pada beberapa acara diskusi dan seminar terkait pencaksilat dan sejarah budaya Betawi. Peraih penghargaan Oom Mariono Pencaksilat Award tahun 2014 ini, selama aktivitasnya dalam dunia pendidikan telah menghasilkan 3 buku bertema pencaksilat dan sejarah budaya, antara lain Main Pukulan Pencaksilat Khas Betawi, Lagoa Jejak Jago Bugis di Tanah Betawi, dan Orang Pinggiran Melancong Batavia. Kalau salah kumpulan itu. Beberapa penelitian dan penulisan buku tentang sejarah dan budaya Betawi saat ini masih dilakukan. Salah satunya adalah penelitian tentang silat condet. Dalam organisasi kemasyarakatan pernah duduk dalam bidang penelitian dan pengembangan di Forum Pencinta dan Pelestari Silat Tradisional Indonesia. Kemudian Jakarta Kreatif Departemen Kampungan Project Yogyakarta dalam penyelenggaraan event akbar tahunan Pencaksilat Malioboro Festival di Yogyakarta, serta aktif di beberapa organisasi dan komunitas sejarah budaya Betawi seperti Betawi Kita di Jakarta dan komunitas Penter di Bekasi. Jadi Bang Gusman ini sama saya sama-sama di Betawi Kita juga. Ya. Baik, itulah biodata 3 narasumber yang telah saya bacakan. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Hasan Jafar. Bapak Jafar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan mohon maaf ya, saya banyak tadi terburu-buru karena ada kegiatan lain yang dikawalkan kita rupanya salah ambil ini saja listnya, karena maaf karena di rumah kebetulan ada orangnya, kalau tidak ada nomornya saya tentu merasa mengkopinya di nomor 5, tapi ternyata kosong. Tapi untuk di dalam kopi ini masih ada satu naskah bekas keterangan di Software Muda 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak basi, tidak seperti makanan itu aku ya, wow ya. Saya sudah menyiapkan tentunya
apa aja dari kopi keletek? Kalau saya salah. Ya, jadi saya akan membicarakan tentang situs-situs store ya, situs arkeologi di daerah aliran Sungai Ciliwung, di tentang Condet dan sekitarnya. Nah, tulisan ini sebetulnya sudah adanya, yaitu saya katakan juga sejak tahun yang lalu, bulan Oktober tahun 16, saya sudah bicara dengan judul situs-situs prasejarah di daerah aliran Sungai Ciliwung, Condet dan sekitarnya. Dan bahkan tahun lalu, akhir tahun 2018, Bagus Betawi sudah menerbitkan buku yang judulnya Betawi Kita. Nah, buku ini diantaranya ada tulisan saya tentang akar budaya Betawi, yaitu dengan mengambil kebudayaan prasejarah termasuk yang ada di Condet. Di samping juga rekan saya ini sudah menulis tentang kebangsaan dan Betawi. Jadi berarti tentang apa yang saya katakan itu bisa dibaca juga di sini. Dan bahkan ada satu buku lagi yang akan diterbitkan, itu sudah terbit, tapi belum sampai terima oleh dinas pariwisata dan kebudayaan DKI. Awal tahun ini saya sudah diterbitkan di buku, tapi juga kami berdua belum menerimanya. Tapi mesti tidak ada tulisan tentang akan budaya Betawi itu yang dulunya dalam perpustakaan yang menjadi Condet dan sekitarnya. Jadi saya akan mulai saja membicarakan bahwa Condet ini merupakan salah satu situs yang penting di dalam dunia arkeologi, khususnya arkeologi prasejarah. Kami kebetulan sudah menggarap situs-situs arkeologi Condet ini sejak tahun 70-an sampai yang bilang 1990, sekitar 2020 tahun menggarap masalah wilayah khususnya Jabodetabek dan Condet ini. Pada sekitar beberapa hari waktu itu bersama-sama kami dari kemudian juga dari Lembaga Perpustakaan, dari Pusat Penelitian Arkeologi dan Dinas Museum dan Sejarah DKI. Ya, sayang sekali lembaga Dinas Museum dan Sejarah DKI ini sekarang sudah mati, tidak ada lagi, dan disebut dalam berbagai lembaga, antaranya seperti ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tapi sayang sekali hasil dokumentasinya dari penelitian kami waktu itu selama 2020 tahunan kita di mana tidak ada tahu lagi yang DKI. Jadi sangat disayangkan. Ya alhamdulillah saya masih punya beberapa dokumennya dan masih berada. Jadi pertama-tama zaman yang paling tua zaman prasejarah di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitar maupun di Jabodetabek itu dimulai dari masa sekitar 3.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun yang lalu atau 3.000 sebelum Masehi itu mulainya. Yaitu ketika di sini ada kehidupan prasejarah dari masa yang dinamakan masa bercocok tanam. Ya sebetulnya masa prasejarah itu sebelum bercocok tanam sudah ada, yaitu masa yang dinamakan masa bertumbuh dan menentukan makanan. Dalam perpustakaan itu kita sederhana dan kita lanjut yang manusia-manusianya itu seperti contohnya di Jawa Timur dan lain-lain, Jawa Tengah itu jenis-jenis manusia dengan fokus dan sebangsanya. Tapi masa-masa itu yang menghasilkan apa-apa batu yang disebut alat-alat batu paleolitik itu tidak berkembang di sini, belum ditemukan di wilayah Jabodetabek. Lalu pada 3.000 sebelum Masehi itu, yaitu ketika sudah terbentuknya suatu hamparan timas alusial, yaitu suatu dataran yang sangat subur yang dibantu oleh endapan-endapan yang berasal dari kegiatan vulkanik di selatan, di pedalaman.
Jawa bagian barat ini, atau di wilayah Bogor sekitarnya itu. Kipas aluvial inilah yang sangat subur, yang pada 3000 tahun sebelum masa itu sudah mulai dihuni oleh manusia-manusia prasejarah yang hidup dari pertanian. Masanya masa berkesopanan. Mereka sudah mengenal alat-alat baku yang dinamakan beliung persegi, atau barangkali ada sebagian wilayah dikatakan namanya beliung persegi ini gigi geledek. Itu kapak tiap-tiap telapak tangan ini yang terbuat dari jenis-jenis batuan yang batuan setengah permata, karena batu aktif, batu giok dan sebangsanya batu fokus mata itu yang dipakai bahan pembuatan beliung persegi atau kapak persegi itu. Nah, masa itulah yang juga menghasilkan berbagai bentuk barang-barang gerabah atau bercak-cak yang terbuat dari tanah liat. Nah, masa ini berlangsung terus sampai kira-kira sekitar 1000 sebelum Masehi yang disusul oleh masa Urgadia. Jadi mulai 1000 sebelum Masehi di sini di wilayah Jabodetabek ini hidup manusia prasejarah dengan kebudayaan yang dinamakan Urgadia, yaitu kemandirian bertukang yang didominasi oleh kegiatan membuat kapak-kapak bukan lagi dari batu tetapi dari perunggu. Mereka mengecor, melebur, timah dicampur dengan tembaga yang didominasikan jenis produk campuran dan perunggu. Nah, pada masa itulah sebagai pengganti kapak-kapak batu dari masa Pertotokan dan kapak mulai itu dibuat kapak-kapak perunggu. Nah, salah satu tempat pembuatannya atau yang di dalam arkeologi itu disebut perbengkelan logam itu ditemukan di daerah Pejaten di seberang kali kita ini. Pejaten di daerah Kalibata itu. Nah, situs itu sejak tahun 76 sampai sekitar tahun 80-an kembali. Dari situ menghasilkan kapak-kapak yang terbuat dari perunggu. Ya, barangkali di itu saya mungkin ada contohnya kapak-kapak perunggu itu yang ditemukan di daerah Pejaten. Nah, banyak sekali. Jadi wilayah ini menghasilkan kapak-kapak yang terbuat dari batu dan juga kapak-kapak perunggu. Tapi ada beda-beda atau tanah bakar dan juga tempayan, kayu, bahkan kendi dan sebagainya. Nah, masa itulah masa prasejarah. Tetapi teman-teman semacam ini bukan saja ditemukan di daerah Jawa, mulai dari Kampung Kana, oleh Abang, oleh Narapi, Batu Ambat. ya itu sampai sampai ke selatan ke daerah Sungai Sawah, bahkan terus sampai ke Kelapa Dua. Di Kelapa Dua juga ada tempat-tempat pembuatan kapak-kapak baru dari masa Pertotokan. Nah, mereka ini masih hidup pada waktu itu dalam ya bertani bercocok tanam di sepanjang sungai-sungai. Barangkali ada peta situs-situs yang bisa diperlihatkan di situ. Nah itu memperlihatkan wilayah Jabodetabek, daerah-daerah yang sekitar Jakarta dengan sungai-sungainya. Di sepanjang sungai-sungai itu banyak temukan situs-situs. Bahkan kalau kita lihat di aliran sungai Yakinimu di daerah Condet itu ada beberapa juga situs. Mulai dari sebelah utara itu situs Pejaten, kemudian Kampung Kana di seberangnya, ke selatan sedikit oleh Amang sampai oleh Erekan itu dan sebagainya. Demikian pula di seberang baratnya itu di Pasar Minggu juga banyak temukan kapak-kapak perunggu itu. Terus sampai ke daerah Depok dan bahkan ke Bogor. Nah, di sini sebetulnya ada daftarnya di situ kapak-kapak batu yang disebut kapak gelis itu ada beberapa contohnya dan kebetulan ada warga sini kita yang masih memilikinya.
Ditemukan juga perhiasan-perhiasan yang terbuat dari batu maupun kerang berupa gelang batu dan gelang berupa bahkan itu persebarannya cukup banyak, luas sampai ke dalam mahal dan sebagainya. Ke timurnya terus bahkan terus sampai ke daerah Bekasi, di daerah Bumi juga ditemukan. Dan di situ banyak tulang-tulang manusia, banyak bekas kubur-kubur yang kemudian tergali oleh para petani ketika menggarap sawah. Temuan-temuan ini mula-mula memang sangat sedikit kita ketahui, tetapi pada awal 60-an ketika berikut di daerah Bekasi ada penemuan emas, itu di mana banyak pemilik menggali sawah yang pada masa musim kering untuk menggali perhiasan-perhiasan emas yang kolong apabila ditemukan dalam wadah-wadah penuh dan ada kerangka manusia. Makanya itu sebetulnya merupakan peninggalan dari masa prasejarah itu, yaitu pada masa pembagian di mana kebudayaan sudah menawar sebagainya. Nah, rupanya ada tradisi di dalam kehidupan zaman prasejarah itu, yaitu orang-orang yang meninggal itu dikuburkan disertai dengan bekal kubur berupa benda-benda yang mungkin dulunya dimiliki, seperti apa-apa batu, kalau orang juga ada benda-benda perlu, apapun dan perhiasan-perhiasan makan emas, gelas, ada mainan batu, mainan kaitan gelas, juga ada mainan emas juga. Ditemukan tersebar di seluruh wilayah Jabodetabek. Dan sayang sekali pada waktu itu karena penggalian dilakukan secara penggalian liar, jadi yang dulu itu benda-benda yang berharga yang lainnya dibuang begitu saja dan rusak. Inilah yang menyebabkan situs-situs itu menjadi rusak dan tidak bisa diteliti kembali karena sudah tidak ada nilai kesejarahannya. Nah, akan tetapi beruntunglah kita ketika di daerah Karawang itu ditemukan ada komplek persandian yang semula itu tidak tahu dari mana, dan ternyata setelah dia ada penelitian itu candi-candi yang terbuat dari bata itu ternyata berasal dari zaman tahun Managara. Zaman itu kita mengenal dari peninggalannya yang berupa prasasti lagi, di antaranya yang ditemukan di wilayah kita itu adalah prasasti Tugu, yaitu prasasti lagi dari daerah Sukawana yang menceritakan tentang perbuatan anak. Nah, karena ini tentu untuk apa? Dan dari penafsiran para ahli dianggap kanal untuk pengambilan daging dan untuk pemanfaatan dalam irigasi pertanian. Jadi wilayah pantai utara dari mulai Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bekasi, sampai Karawang terus itu merupakan daerah pertanian. Ini dapat diketahui dari data yang dipakai untuk pembuatan candi di batu gaya itu rupanya dibuat dari tanah liat yang dicampur dengan kulit tadi dengan sekam. Rupanya memang ini teknologi pembuatan bata ini yang merupakan akumulasi kemampuan masyarakat pada zaman prasejarah itu dalam membuat benda-benda drama. Jika teknologi mengolah tanah untuk membuat drama itu menjadi dasar yang pertama untuk membuat kata-kata untuk membuat pembangunan kami. Dari situ penggalian yang dilakukan oleh berbagai tempat di sekitar Pulau Bukit di Kabupaten itu menemukan lapisan yang di bawah lapisan kami, lapisan yang sejaman dengan zaman prasejarah yang ada di wilayah Jakarta. Juga yang sama dengan yang dijaga oleh Jepang yang bahkan meluas sampai ke wilayah-wilayah seluruh Jabodetabek. Nah, rupanya memang kehidupan prasejarah pada waktu itu bukan saja di wilayah Jakarta, tapi juga sampai seluruh wilayah Jabodetabek, bahkan seluruh pantai utara Jawa bagian barat. Itu ada kehidupan prasejarah yang sama dari mulai 3.000 sebelum Masehi sampai sekitar 1000
kepercayaan atau religi terhadap nenek moyang. Rupanya mereka menganggap nenek moyang itu yang dikuburkan dengan betawi itu mempunyai anggapan adanya kehidupan setelah. Oleh karena itu ada religi yang sifatnya pembunuhan terhadap nenek moyang. Nah, itulah sebabnya maka kubur-kubur mereka itu ditempatkan dalam arah-arah tertentu, yaitu dengan kepala di arah timur laut, kaki di arah barat daya, dan semua pertemuan-pertemuan kerangka-kerangka dari mulai wilayah Jabodetabek, sebelah barat sampai ke timur itu mempunyai posisi yang sama. Rupanya mengikuti pergerakan matahari terbit di timur, terlalu utara di proses kehidupan nanti itu. Nah, inilah juga yang menyebabkan nanti menjadi dasar yang kuat ketika pengaruh Hindu tidak datang, pengaruh India datang ke sini. Candi-candi itu tidak mempunyai orientasi seperti di tempat lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu menghadap ke arah mata angin pintu masuknya. Jadi kalau di candi itu biasanya di Jawa Timur itu, di Jawa Sumatera umumnya utara selatan, barat timur arah. Nah, di Batu Jaya itu lain, tidak begitu, tapi arahnya itu timur laut, barat daya atau barat laut tenggara. Nah, rupanya itu mengikuti arah nenek moyang yang dikuburkan yang ada. Kalau di Batu Jaya itu berdekatan dengan candi-candi, bahkan di bawah candi ada bulu-bulu. Sehingga rupanya kuburan-kuburan itu yang dianggap sebagai tempat yang suci, dan di situ di atasnya itu terletak batu-batu besar yang di dalam sejarah itu disebut batu-batu Gomel. Nah, sebenarnya batu-batu itu dipakai sebagai tanda tubuh pada zaman sejarah sebagai sakral ya, apakah bermakan sajian-sajian dalam sejarah politik. Jadi gambaran. Nah, tapi yang sangat penting penemuan yang dikatakan Betawi dulu itu di daerah percambian Batu Jaya ini, kubur-kubur prasejarahnya Betawi dulunya sangat menarik karena ada benda yang bukan benda lokal, artinya benda asing, benda yang dibawa dari luar, yaitu benda-benda yang berasal dari India, berupa berada India yang dinamakan berada berhias Rolex seperti ini. Ada, mungkin ada yang bisa. Nah, benda-benda ini adalah benda-benda yang dihasilkan, diproduksi di India bagian selatan, pantai timur, di sebuah kota pelabuhan Amerika. Nah, dari situlah rupanya dibawa oleh para pendatang ke sini, dan benda ini dibuat abad kedua sampai abad ketiga depan di sana. Dan ditemukan di sini pada kubur prasejarah yang dapat ditandai berdasarkan karbon si perhiasan dari tadi ya, jadi kan menjelaskan tadi. Jadi pada awal-awal Masehi itu rupanya sudah ada kontak budaya dengan India. Nah, dari itu juga kontak budaya yang kemudian menyebabkan penduduk di wilayah Jabodetabek khususnya di daerah pantai utara Jawa Barat itu menjadi sama dengan budaya secara perlahan, dan akhirnya pada abad ke-45 berdirilah kerajaan Jabaterat itu, yaitu kerajaan Tarumanegara. Nah, tentang kerajaan Tarumanegara ini bagaimana hubungannya dengan Soviet? Ini tidak jauh dari sini, yaitu di Tanjung Barat ditemukan arca perunggu yang menggambarkan dewa Shiva. Kita keluar terus di sepanjang Ciliwung ini ke utara sampai di Batu Kini, itu bukan juga arca-arca, bahkan tempat-tempat lain sampai ke Tanjung kita ada arca. Bahkan tidak jauh di sini di jalan apa itu pasar minggu ke sana itu dua pejabat. Ya, ada jalan apa? Yang Lantai. Tanjung Barat kita, jalan mau Jalan
Bata. Dua kita itu sudah kita berapa berapa ada dalam besar. Jadi kelihatan sana itu ada dalam besar ke utara selatan itu. Warung kecil. Di warung kecil sudah ditemukan ada Ganesha. Jadi banyak sekali kehidupan dan kehidupan wilayah sekitar Sodet ini. Sepanjang terutama sepanjang Sungai ini. Nah, itu ada masalah. Kemudian ketika kalau negara muncul masa kerajaan Sunda, kalau negara tenggelam dan kerajaan Sunda muncul dengan ibu kotanya diantaranya di Pakuan Pajajaran Prabowo sekarang. Nah, kerajaan Sunda itu mempunyai beberapa pelabuhan di pantai utara Jawa Barat ini, diantaranya Banten, Cikande, terus Tangerang, Kalapa, terus ke timur, Indramayu, sampai ke Cirebon. Nah, di antara pelabuhan-pelabuhan itu yang paling besar menurut laporan-laporan dari pelayan-pelayan barat dari Eropa, dari Indonesia sekitarnya dari Itali, itu pelabuhan Kalapa yang terbaru. Nah, bahkan di dalam naskah Sunda dari abad ke-16 itu dikatakan, itu naskah Bujang itu dikatakan di pelabuhan Kalapa ini, di kota itu, selain ada jalan antar tinggal sungai, juga ada jalan raya sepanjang pinggiran sungai itu dari pelabuhan Kalapa ke ibu kota Papua. Jadi ini tentu melewati oleh kita wilayah itu dilewati baik oleh ya mungkin kapal-kapal atau kapal kecil dan jalan-jalan yang merupakan jalan raya utama yang menghubungkan ibu kota Papua dengan pelabuhan. Nah, ini pada masa prasejarah. Bahkan ya, ada beberapa sumber-sumber lain yang berupa prasasti dan masih di wilayah Jabodetabek sebelah timur, yaitu di daerah Petani Tengah. Ya, itu waktu sekarang yang termasuk ke dalam wilayah Bekasi, tapi wilayah Bekasi, wilayah Jakarta ini, bahkan seluruh wilayah Jabodetabek itu adalah masih wilayah yang masuk dalam wilayah kerajaan Sunda juga. Jadi tentunya wilayah ini makin ramai baik melalui jalan sungai maupun jalan darat. Bahkan dalam sumber-sumber lain juga dikatakan katanya jalan-jalan utama sampai ke Banten, selain juga sampai ke daerah Karawang, wilayah timur, dari selatan sampai ke selatan, daripada yang dari lalu lintas yang semuanya dari ibu kota ke berbagai wilayah. Nah, jadi itu ada peran yang sepintas mengenai masa-masa awal-awal ya, dari sejak zaman prasejarah, kemudian zaman Hindia dan negara dan kerajaan Sunda, itu tentu Sodet ini yang berperan penting di dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Ya, tentu saja ya sedikit besarnya berdasarkan keterangan manusia yang ditemukan di daerah Bekasi dan daerah Karawang yang sejaman dengan masa kehidupan yang Sodet, itu semua masyarakatnya itu adalah tergolong ke dalam ras Mongoloid. Nah, jadi kita itu Mongoloid pada awalnya yang datang dari berbagai tempat pada masa-masa ya sekitar 5.000 tahunan dari berbagai daerah wilayah ini. Nah, selanjutnya, pelabuhan Sunda Kelapa ini nanti pada tahun 1527 itu direbut oleh koalisi kekuasaan dari Banten dengan bantuan Demak, dan kemudian dapat ya ditangani, dapat dikuasai ya sekarang waktu itu Fathahillah dan Fathahillah ini asal dari ya dianggap pada waktu itu sumber-sumbernya itu seorang panglima dari Demak yang memberi serangan ke Sunda Kelapa, dan akhirnya
sudah lama diubah namanya menjadi ayat kata. Nah sejak itulah mulai masa Islam berkembang pesat di sini yang kebetulan itu juga masuk dalam jadwal studi saya. Sampai berdirinya sudah hancur berdirinya Jakarta. Jadi masa sekitar 3000 sebelum Masehi sampai sekitar 1500 sampai 4500 tahunan masa wilayah Jakarta ini. Ya barangkali ini pembicaraan sangat singkat karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan nanti bisa membaca di buku ini semuanya, bisa minta barangkali ke Bagus Betawi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sedang menerbitkan juga buku yang judulnya Penelusuran Sejarah Peradaban, Penelusuran Sejarah Peradaban Jakarta. Jadi dari masa prasejarah juga sampai masa kini, masa yang terbaru. Ya mudah-mudahan uraian yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian untuk paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Hasan Jaffa. Baik abang-abang, bapak-bapak semuanya, pokok ngantuk ya. Yuk kita bikin yel-yel dulu ya. Kalau saya bilang condet punya sejarah, oke? Ya 3 kali ya. Condet punya sejarah. Kayak kalau saya bilang condet, bilang punya sejarah, oke? Condet punya sejarah. Condet punya sejarah. Condet punya sejarah. Baik. Kita lanjut dengan narasumber kedua, yaitu Babe Abdul Khair yang akan berbicara tentang temanya apa? Iya, 15 menit aja katanya. Enggak apa-apa. Karena kita nanti klik tanggal jam 15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita sedang mendengarkan uraian Bapak Hasan Jaffa mengenai sejarah Condet sebelum sampai karena itulah saya ini pensejarawan. Jadi kalau Pak Hasan, Pak Usman sejarawan, saya lebih tertarik pada bahasa dari Inggris. Namun selama beberapa waktu saya mempelajari mengenai budaya. Maka dalam hal ini saya ingin berbicara mengenai budaya Korea. Jangan saya mulai dari pertanyaan. Mungkin bapak-bapak menjawab. Kenapa di planet ini tidak ada grup taman promo? Saya jawab. Kenapa di planet tidak ada grup taman promo? Atau juga Lenong atau juga Tanjidor. Kenapa? Nggak boleh. Ya. Nah ini yang akan saya bicarakan. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengulang dulu supaya tidak salah paham. Apa sih yang disebut seni dan apa sih yang disebut budaya? Selama yang saya pelajari, yang disebut seni atau kesenian adalah keindahan. Jadi sesuatu benda seni pasti indah. Nah, keindahan itu apa? Katanya keindahan adalah keseimbangan yang tidak hilang yang ada dalam suatu unsur-unsur suatu benda. Itu aja. Jadi kalau suatu benda yang indah, pasti unsur-unsurnya itu bagus. Sering diberi contoh yang ekstrim. Misalnya gini, seorang gadis yang hidungnya bagus, pipinya bagus, bodinya bagus, tapi tingginya hampir 2 meter. Indah tidak? Cantik tidak? Rasanya tidak cantik. Atau yang kupingnya panjang sebelah, pasti tidak ya? Jadi tidak ada keseimbangan. Keseimbangan harus sama porsinya. Jadi setiap benda seni pasti ada keseimbangan. Kemudian mengenai budaya.
definisi mengenai kebudayaan. Tapi setelah diringkas, disimpulkan, katanya kebudayaan adalah segala perilaku manusia dengan segala akibatnya. Akibatnya hasilnya. Sehingga ada yang bertanya, korupsi itu kebudayaan bukan? Kan tidak manusia itu bisa disebut kebudayaan, tapi bukan peradaban. Ya. Peradaban menuju kepada yang baik-baik. Itu kebudayaan bisa begitu. Nah, kemudian biasanya di dalam studi antropologi, kebudayaan itu ada 7 unsur kebudayaan yang secara universal di dunia mana pun ada. Pertama adanya kelengkapan hidup, termasuk rumah. Rumah itu adalah hasil kebudayaan. Di daerah Condet dulu ada model rumah yang khas adanya di Condet sebelum zaman Bang Ali. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ada. Masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Jadi termasuk juga busana pakai. Ini juga ada kebudayaan. Kuliner, makanan. Condet apa makanannya khas ya? Dodol bukan ya? Pink. Pink. Kemudian senjata juga termasuk bagian kelengkapan. Alat-alat kerja, kampus semuanya juga alat kerja. Unsur kedua adalah bahasa. Bahasa itu juga budaya. Ya, sebab bahasa juga bisa dijadikan alat lebih. Yang ketiga adalah mata pencaharian. Mata pencaharian itu juga sebuah budaya. Yang berikutnya sistem sosial. Saya tidak tahu di daerah Condet ini, tapi di daerah saya di Sarek Tanah dulu ada sistem sosial yang disebut nyambat. Jadi bekerja secara sosial untuk membangun rumah atau memperbaiki sawah. Jadi orang dulu membangun rumah tidak mengundang tetangga-tetangga untuk memberikan rumah itu tidak dibayar. Namanya nyambat. Tambah sama ya. Sekarang masih ada. Sama. Kerja bakti banyak ya. Sama. Nah, itu nyambat. Itu saya ucapkan seluruhnya. Yang mungkin tidak ada di negeri lain. Saya sapa, menyapa, menganggap kegawaan, karena itu juga ya. Dan berikutnya adalah sistem pendidikan. Jadi orang Betawi zaman dulu, saya ingat saya itu kalau baru nikah dulu juga sudah diajarkan beberapa KTK. Ya, kemudian belajar ngaji, membaca kitab Arul Insan, bagaimana berlaku baik terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman, terhadap tetangga. Itu sistem pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah religi, agama. Tapi bukan hanya agama, tapi juga kepercayaan. Misalnya, saya ingat saya itu ada pendapat kalau ada kubu malam masuk dalam rumah, wah besok ada tamu ini. Itu termasuk kepercayaan. Kalau kita sedang mau pergi ke suatu tempat, ada ini boleh apa? Juga yang terus deh, agak itu termasuk kepercayaan. Ya, yang dipercayai. Yang berikutnya adalah kesenian. Ini ya, kesenian. Tadi itu dikatakan bahwa kesenian adalah keindahan. Keindahan itu atau kesenian itu bisa dibagi-bagi berdasarkan bahan materialnya. Kalau materialnya adalah suara manusia, ya jelas ini suara, tidak nyanyi. Kalau bahannya bunyi-bunyian, ya jelas ini musik. Kalau bahannya grafik, ya jelas tari-tarian. Kalau bahannya misalnya bentuk, mungkin dari seni pahat, seni patung.
kembali ke pertanyaan. Mengapa di daerah Condet tidak ada taman kolomong dan Jawa? Nah ini kembali jalannya panjang, kembali ke zaman penjajahan Belanda. Makanya ketika Rangers berkuasa di Batavia, di Jakarta, hampir seluruh tanah Betawi dari Sungai Cisadane sampai Citarum itu dikuasai oleh para tuan. Tanah-tanah itu dijual oleh mereka kepada orang-orang yang mau beli, dan kemudian disebut tanahnya tanah parkir, bukan tanah pemerintah. Apa bedanya tanah parkir dengan pemerintah? Tanah pemerintah penduduknya bayar pajak kepada pemerintah, tapi tanah parkir bayar pajak kepada tuan tanah. Kebetulan kira-kira tahun 2000 saya mau menjual tanah di tanah warga di IKL. Lokalis yang membuat itu masih besoknya. Saya kali-kali di aset budaya dia sudah paham juga. Itu memang ada surat jual beli tanah itu. Nenek saya membeli dengan harga 100 rupiah tahun 36. 100 rupiah ya. Tapi itu harga beras itu 2 sen. Harga beras 2 sen. Jadi 100 rupiah itu besar sekali. Dan saya menemukan masih ada 3 lembar kwitansi pembayaran pajak kepada tuan tanah namanya KNA. Jadi makanya tanah yang saya tempati itu dulu itu milik tuan tanah. Nah, kenapa bisa terjadi begini? Kenapa tanah-tanah di sekitar tanah kami di sekitar Batavia dijual oleh Dendels oleh Belanda kepada para orang-orang kaya? Dendels adalah gubernur jenderal yang diperintah oleh Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis, karena waktu itu Belanda dijajah oleh Prancis. Dia ditugasi pertahankan jenderal Inggris di Belanda dari serangan Inggris, karena di Eropa mereka sudah menolak. Nah, untuk membuat pertahanan di Pulau Jawa ini misalnya, dia memerlukan uang yang banyak, tapi kas negara kosong, karena deposit baru saja bubar dan kasnya itu diborong oleh para lembaga POC. Jadi Dendels terpaksa menjual dari keuangan dan menjual tanah-tanah itu. Saya punya daftar tuan tanah, tapi daftar tahun 18 saya punya daftar. Itu kalau dilihat memang hampir seluruhnya ini adalah milik para tuan tanah. Siapa mereka tuan tanah itu? Terutama orang Eropa. Orang Eropa menguasai tanah yang lebih luas, mulai di daerah Bogor, Karawang, Bekasi, Cikarang. Ada seorang teman Eropa namanya Mayo Yance. Itu ada bukunya mungkin di Bogor. Mayo Yance itu memiliki tanah di Bogor, Cilengsi, Cibarusa, Tapanuli, sampai ke Nanggewen. Eropa betapa luasnya. Tanah yang luas diurus oleh para budak. Waktu itu masih ada perbudakan. Jadi di rumahnya itu dia ada 300 orang budak yang mengurus massa, mengurus kuda, mengurus ternak, bahkan juga budak-budak yang untuk menghibur dia setiap malam, setiap malam. Apa hiburannya?
di daerah yang tuan tanahnya adalah orang Eropa, kesenian yang berkembang adalah tanjidor. Satu lagi, yaitu ronggeng, topeng ronggeng, topeng, kain topeng. Dan itu berkembang di daerah Belanda. Kenapa? Orang-orang Eropa itu senang nandak-nandak itu dan para ronggeng. Jadi hampir setiap minggu mereka pesta-pesta di tempat lagu. Kemudian, nah ini yang berkaitan dengan Belanda. Mengapa Mbah Mundut melawan Belanda? Melawan Belanda. Itu bukan hanya karena Belanda tuan tanah memerasa ya, tapi juga Mbah Mundut ingin menghabiskan kemaksiatan. Jadi dia ketika di Eropa di Pilihan ada pesta ronggeng di rumah tuan tanah itu, Mbah Mundut dan teman-temannya datang ke sana dan membunyikan ronggeng, sehingga dia dimusuhi oleh asisten Belanda. Jadi mau tidak. Nah, jadi barangkali itu sudah terjawab satu. Kemudian di tanah yang tuan tanah orang Cina itu muncullah kesenian gambar kromong, lenong, cokek. Cokek juga tidak ada di mereka. Tapi di Penjaringan pada tahun 1866 sebelum Muhajir itu masih ada 10 grup cokek, 10 grup gambar kromong. Memang kalian tidak punya. Kemudian di daerah yang tanahnya orang Arab seperti di Turki, di Korea juga Rusia seperti itu. Yang pertama adalah apa? Gamus dan kasidah kebanyakan. Jadi, kenapa di Korea ini juga banyak kasidah dan kebanyakan? Menurut catatan yang saya terima itu dari tanah terakhir, tanah condet ini sebagian mirip tuan tanah Tanjung Timur, tuan Aneh, dan di sebelah utara ini tanah pemerintah, tanah bebas. Jadi di sini memang tidak ada gambar kromong atau cokek. Apakah tuan tanah itu hanya orang Belanda, Arab, dan Cina? Orang pribumi juga ada. Kalau Anda pernah baca cerita di Jampang itu melawan tuan tanah di Rawabuaya, namanya Kisima. Itu orang pribumi. Kisima itu yang dilawan oleh Belanda. Ada satu lagi yang dampak dari keadaan masalah yaitu begini. Umumnya rakyat pribumi di daerah tuan tanah itu sangat melarat, dan juga tidak ada pendidikan. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Belanda memisahkan para industriawan di Belanda yang ingin menjual hasil industri ke negara Inggris, itu minta supaya janganlah rakyat Indonesia itu terus, tapi dimakmurkan. Kenapa? Kalau mereka tidak makmur, tidak mungkin bisa membeli barang-barang dari Belanda. Maka pemerintah melakukan disebut politik etis, politik balas menteri. Ada 3 programnya: irigasi, imigrasi, dan edukasi. Saya tidak bicarakan irigasi dan imigrasi, tapi mengenai edukasi. Nah, di daerah-daerah yang tanah pemerintah, edukasi ini berjalan dengan baik. Prinsipnya di setiap desa ada satu SD. SD meskipun cuma 3 tahun, hanya bisa membaca dari begitu. Tapi di seluruh tuan tanah yang ada di sekitar Batavia, hanya tuan tanah Tanjung Timur yang membuat SD di Kampung Susukan. Jadi sebelah mana ya? Cuma itu satunya. Jadi
selama 200 tahun orang pribumi Betawi memang tidak punya pendidikan umum ya. Tapi bukan dari sekolah ya. Sebab saya temukan dulu orang-orang tua dulu yang tidak bisa huruf Latin, tapi lancar tulis huruf Arab. Jadi tidak itu kadang-kadang orang-orang dulu bisa huruf ya. Tapi bisa huruf Latin, tapi bisa huruf Arab. Baik. Ya, apalagi sedikit lagi berkaitan dengan digital. Karena dikait dengan simposium ini dikaitkan dengan SK Gubernur 881 bahwa Condet menjadi tujuan wisata. Nah, sekarang harus dipikirkan apa yang akan kita sajikan kepada para turis kalau mereka begini. Ya. Tentunya yang ini budaya dan semua unsur-unsur kebudayaan yang ada di sini. Barangkali para turis itu bisa dihasilkan. Ayo lihat ada saat kita lihat, mereka main-main di hukum. Atau orang dulu juga melihat bekas rumah pertama di Amen dan di Kuadrinya. Dan sekarang hancur tapi harus bisa diperbaiki. Ini bisa jadi itu ya. Ya tapi intinya kita sendiri dari harus berbuat apa-apa kalau pemerintah tidak bercampur. Saya kira sekian dulu, barangkali nanti kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin sekalian, selanjutnya kita ikuti pemaparan dari pembicara kita pada hari ini. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa diskusi kita hari ini adalah bukan akhir dari segala-galanya. Kita dari Yayasan Jaga Budaya Betawi Condet insya Allah akan membuat diskusi bulanan. Diskusi selanjutnya, mungkin diskusi bulanan yang nantinya akan membahas berbagai aspek tentang Condet. Jadi dimohon para orang tua maupun generasi muda Condet yang nanti bisa sumbangsi untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan Condet, dipersilakan nanti untuk bicara pada saat diskusi-diskusi yang akan datang. Baik, kita ikuti pemaparan terakhir dari Bang Gusman Jejinawi yang akan berbicara tentang Condet di mata anak Condet. Wah, ini kayak judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujur aja saya di depan ini bukan siapa-siapa, merasa minder juga. Ini kalau semua. Cuma saya mewakili anak Condet aja kan. Jadi saya kasih judul Condet dan anak Condet. Jadi isinya mengenai seputar sejarah. Boleh di jadi mulai dari toponimi Condet itu dari Ciondet. Jadi dua kosakata bahasa Sunda lama, Ci itu yang terkait dengan air, yaitu cai, bisa sungai, bisa danau, pokoknya segala hal yang terkait dengan air. Lalu yang kedua adalah ondet, yang etimologinya adalah ondet atau ondek-ondek. Ini dari buku Plat Sudir, Protenbuk, Konfederasi Sundi. Karangan di Pilet 1888. Apa itu ondet? Ondet itu sejenis bunyi dari genus Antidesmae. Antidesmae ada spesiesnya ada 100 lebih. Jadi kalau yang mendekati itu adalah Antidesma gandum atas hidung. Nah yang tengah ini Antidesma bunius yang kita kenal selama ini. Tapi sebenarnya ini menjadi buah identik dari Condet karena awal dari penamaan Condet sendiri dari nama Ciondet. Yang satu lagi ini Antidesma Desembila itu bentuknya agak lonjong. Dia beradanya di daerah Indochina, daerah Vietnam, di Nusantara jarang sekali ditemukan. Lalu catatan sejarah tertua tentang Condet. Catatan sejarah itu tentang Condet.
Itu dari Abraham van Riebeeck. Jadi sewaktu jabat Direktur Jenderal BSU di Batavia, dia melakukan perjalanan ke arah selatan wilayah Batavia, di mana pengembangan lahan-lahan perkebunan swasta mulai digiatkan di zaman Baron Van Gogh. Dia melakukan perjalanan dan melalui Unsuri anak kali Coret yang berbunyi Permenan Parung Kembale, Katijaya, Depok Selisih, Narak Dato, Pandas Cionet. Artinya ini kalau diterjemahkan secara harfiah itu ragu sekali karena ini bahasa Belanda lama. Bahkan saya komunikasi, diskusi juga dengan beberapa teman yang lahir dan besar di Belanda, itu agak tidak mengerti karena spellingnya spelling bahasa Belanda lama. Jadi Overman Parung Kembale itu Overman sama juga kalau di Inggris itu over here. Jadi dari sini dari Paru, dia menggambarkan terbalik dari Paru, Batu Jaya, Depok Selisih, melalui hulu sungai, anak sungai Ciondet. Ini tertera di Gerhan 1911-320. Catatan tertua tentang Coret ini adalah 24 September 1709. Nah, saya mengusulkan kemarin ke rekan-rekan Coret, teman-teman Coret, saya Pak atau yang lainnya, apakah kira-kira bisa tanggal 24 September 1709 ini dijadikan hari jadi Coret? Karena ini tanggal tertua yang menyebut data sejarah tertua yang menyebut tentang Coret. Itu hanya sekedar usulan saja, masukan. Sekiranya nanti ada wacana untuk membuat hari jadi Coret, ini bisa dipakai. Lalu catatan yang kedua adalah perubahan bunyi bahasa atau fonologi dari Ciondet menjadi Sondet menjadi Coret. Catatan sejarah tertua yang kedua itu termaktub dalam wasiat Pangeran Arya Purbaya dari Banten tahun 1661-1732 kepada istrinya ketika diasingkan di Sri Lanka. Jadi itu masih ejaan Belanda, masih disebut sebagai Sondet. Jadi belum apa Condetnya belum ada. Pistes bahwa Belanda apabila no Sondet. Jadi 10 ekor kerbau melintasi daerah yang bernama Sondet. Masih disebutnya Sondet, belum Sondet. Lalu yang ketiga ini nah ini udah mulai disebut kata Coret. Dari mana kata Coret ini tertera adalah nama-nama kapiten penguasa lokal di bawah penguasaan kapiten besar namanya Sutawangsa yang menguasai di wilayah timur yang batasnya dari Kampung Baru sampai Metropolis termasuk di Bekasi. Kapiten Sutawangsa atau Koster Javanan, kapiten Jawa wilayah timur, dia mempunyai beberapa anak bawah, katakan anak bawah yang terdiri dari kapiten-kapiten lokal yang disebutkan di sini adalah kapiten Bali, kapiten Makassar. Nah, untuk wilayah Coret itu yang sudah saya tandain dikuasai oleh kapiten Makassar. Lalu siapa kapiten Makassar ini? Kapiten Makassar adalah kapiten dari Mantara. Jadi tahun 1686 dia mulai ditempatkan di daerah Makassar. Jadi Coret di sini itu masih di bawah Daeng Mantara, kapiten Daeng Mantara. Daeng Mantara ini bukan orang sembarangan. Jadi di kampung halamannya dia adalah Raden Van Sigeri. Jadi Bupati Segeri. Segeri itu daerah Pangkep. Pangkat jenis, pakai jenis pengelolaan. Dia mengabdi kepada Kesultanan Gorontalo, lalu berperang melawan Bode hingga Salak dalam tanah Makassar. Dijadikan budak kandean. Budak kandean itu bukan berarti budak untuk bekerja, tapi budak yang digunakan sebagai tentara melakukan peperangan demi Belanda. Dan karena jasanya itu pula dia diberikan tanah di daerah Kampung Baru, namun di Kampung Baru itu dia tidak terlalu merasa nyaman. Dia menempati yang sekarang disebut Kampung Makassar. Nah itu dari etimologi
etimologi condet yang terakhir sudah mulai ketemu. Nama condet disebut dengan lafal lokat Arasatika. Nah, ini tadi sebutkan Legend Deng Mataram. Jadi saya berupaya untuk mengambilkan data-data, jadi nggak bisa ngomong sembarangan karena ada data-datanya. Legend Deng Mataram ini Pak Segeri, kalau ada di Google silakan search Segeri itu daerah mana, itu daerah Pangkep. Jadi bukan orang sembarangan juga, rokannya itu namanya Daeng Measa yang Daeng Logat Makassar ini Daeng Measa Matin Riwa Senteria. Jadi Matin Daeng Measa yang mati di daerah Senteria. Jadi itu adalah julukan ketika almarhum. Bapaknya dari Daeng Mataram. Lalu yang di abad ke-18 orang Belanda menyebut condet juga dengan Groeneveld yang artinya lahan hijau. Karena begitu hijaunya daerah condet ini, begitu terpesona mereka sempat pula keberadaan Lanjis di Tanjung Os atau Lanjis yang disebut Lanjis Tanjung Os yang dibangun oleh Peter Tanjung Dada itu diberi nama Lanjis Groeneveld. Itu pada kepemilikan yang ketiga yang dimiliki oleh namun ada data yang menyatakan bahwa Groeneveld ini diberikan oleh Peter Tanjung Dada sendiri karena memberikan apresiasi kepada istrinya dari marga Groen, marga bangsawan Belanda keturunan Belgia. Jadi nama itu diberikan untuk mengenang istrinya. Sampai tahun 42, Lanjis Groeneveld ini turun-turun dikuasai oleh Panjitnik, keluarga Panjitnik, dan pada tahun 1916 kawasan yang sebelumnya bernama Kampung Asentaris itu disebut sebagai Kampung Gedong. Itu Stadtblad nomor 355 28 April 1916. Jadi mulai nama Kampung Gedong sekitar tahun 1916. Oke kan Bang? Nah ini gambar dari Groeneveld berdasarkan beliau. Orang sering rancu dalam penulisan sejarah, terutama dalam yang kemarin waktu saya diskusi dengan teman-teman di Condet bahwa dalam penulisan sejarah Lanjis Tanjung Os atau Groeneveld ini dijadikan sebagai tempat pemberontakan padahal itu salah kaprah sampai dimasukkan di dalam SK Gubernur 46 yang alhamdulillah akhirnya ditarik dan diganti menjadi SK Gubernur 881. Nah ini wilayah Condet. Wilayah Condet menurut peta Gerhang, wilayah utara dibatasi oleh lahan yang ada ngira. Ngira itu Cawan Cililitan, sebelah selatan lahannya Peter Tanjung Dada yang Kampung Gedong tadi, sebelah baratnya Kali Ciliwung dan sebelah timur Kali Cipinang. Berdasarkan catatan sejarah yang tertera di harian Preanger Bode, yang disebut Condet itu sebenarnya cuma 2 desa. Jadi di data sejarah disebut cuma 2 desa, yaitu Condet Batu Ampar dan Condet Balai Kambang. Jadi sayang sekali kalau nama Condet sekarang dihilangkan dari Batu Ampar dan Balai Kambang. Harusnya Condet Batu Ampar dan Balai Kambang. Sementara Kampung Tengah itu bukan disebut sebagai Condet karena dalam setiap penulisan dia selalu terpisah. Dan Kampung Tengah dalam sejarahnya dia disebut sebagai Kampung Tengah. Kenapa disebut Kampung Tengah? Karena di antara sekian banyak lahan perkebunan, Kampung Tengah dulunya merupakan lahan peternakan. Makanya daerah sekitar itu ada yang namanya Budere. Budere itu artinya peternakan. Dulu dikembangkan namanya peternakan susu, sapi, sampai pagernya itu disebut itu pager untuk peternakan. Lalu ini ada datanya di Java Bode 3 April 1882. Jadi kalau ada joknya Bang Antur, jok yang mana untuk orang Kampung Tengah, katanya kalau orang Kampung Tengah apa? Iya. Kampung Tengah itu dia. Kalau Kampung Tengah itu secara
beda dengan orang condet pada umumnya. Lalu kita masuk ke ini yang sering ini berkembang. Nah, ini data-data yang saya tampilkan. Jadi selalu terpisah penulisan antara condet dan tengah. Boleh Bang? Nah, sekarang saya berupaya untuk masuk ke pemberontakan petani condet 1916. Di lanjut ini, Vilanova adalah trigger atau letupan awal terjadi pemberontakan petani condet yang dipelopori oleh Entong Belut bersama dengan sekumpulan pencaksilat yang terdiri dari 400 orang. Makanya saya sangat concern terhadap pencaksilat, terutama saat ini sedang melakukan penelitian tentang silat condet. Jadi pencaksilat ini begitu banyak besar biasanya dalam perjuangan, karena dia mungkin satu-satunya cabang olahraga yang berperan secara aktif melawan penjajahan. Nah, dari 400 anggota itu melakukan perlawanan di Lantis Vilanova, yang itu merupakan trigger yang kedua. Jadi kejadian yang kedua ketika kronologi dari awal dulu, yang pertama adalah pembakaran rumah petani tabak karena terlibat hutang. Jadi intinya sebab usaha dari pemberontakan condet ini sebenarnya hutang, bukan pajak, cuma akal-akalan dari tuan tanah aja. Jadi kasih minuman, bunganya gede, langsung akumulasi ke dalam bentuk pajak, plastik dan segala macamnya sampai dianggap orang itu bisa bayar, bisa jadi milik tuan tanah. Dan itu kejamnya tuan tanah. Nah, itu kejadian pertama waktu mau pengambilan rumah dan tanah tuan tanah Bapak Tabak kami di Condet, itu terjadi perlawanan dalam bentuk, bukan dalam bentuk fisik, jadi cuma mentang aja untuk jaga-jaga supaya jangan diambil. Nah, yang terjadi di Vilanova adalah perlawanan yang kedua yang terjadi pada tanggal 5 April 1916. Ketika diadakan pesta topeng di Vilanova. Kenapa dibubarkan? Entong Belut dan kawan-kawan membubarkan acara tari topeng di sini bukan berarti benci terhadap topengnya, keseniannya, tapi karena dampak yang dibawa dari kesenian itu, karena setiap sekali mengadakan kesenian selalu disertai dengan perjudian seperti adu kopro atau minuman keras, atau sirkuit. Jadi hal itulah sebenarnya yang membuat pelarangan yang mungkin terbawa sampai saat ini, bahwa di Condet kesenian topeng itu hampir tidak bisa ditemukan. Nah, bedanya dengan kampung tengah ya, karena saya mungkin kalau di kampung tengah masih bisa ditemukan topeng. Artinya itulah makanya saya membedakan kultur yang berbeda. Boleh kan? Nah, jadi dalam pemberontakan ini pada aksi perlawanan Selasa 7 Maret 1916 itu yang udah main fisik, 50 orang berkumpul di rumahnya Entong Belut, udah mulai fisik. Oh ya, saya jelasin lagi tadi ada yang lewat bahwa Lantis Vilanova ini banyak orang bertanya-tanya lokasinya di mana. Waktu saya melakukan penelusuran lapangan, wawancara dengan sesepuh-sepuh di daerah Ramadjati, daerah Kampung Makassar, karena menurut data sejarah Vilanova itu letaknya di Kampung Makassar, bukan di Kampung Bedok. Jadi letaknya antara Kebon Jeruk sama Perpetut. Tahu Kebon Jeruk? Ada yang masih tahu Kebon Jeruk nggak? Ya, kalau orang tua dulu tahu namanya Kebon Jeruk. Jadi kalau sekarang masuk dari Gang Tumbuh bagian belakang, di situ dulu pernah sampai tahun 50-an ada rumah tua untuk koreasinya. Nah, di situ letaknya Lantis Vilanova. Boleh nanti dari
oleh laskar-laskar penduduk, mulai dipancing buat marahnya dia, gitu, sampai dia melapor ke Perdana untuk mengurusi hal ini secara serius. Berdasarkan orang penduduknya, penduduk berhasil melakukan perlawanan dan menawar Perdana. Ini hebatnya dari perjuangan kita untuk penduduk yang tidak ada Perdana berhasil ditawan, gitu. Ini nggak ada rasa takut. Sampai pihak militer turun. Jadi tadinya Kopas polisi karena ada kewalahan turun pihak polisi dan militer. Dan akibat dari ini penduduk di Papua, dan menurut data yang saya dapatkan di Batavia Selat tanggal 1 April 1916, penduduk itu mendapati tembakan 2 di dada ketika mau menyeberang di kali Lampar. Itu kali baru belum ada mungkin ya, jadi masih jalan kaki kali turunan itu. Bukan, itu kali baru yang bawah kali kecil ya kayak gitu. Jadi belum meninggal, masih pendarahan, buat tembakan di dada bersama 2 orang anak buahnya. Dibawa ke Stovia. Stovia itu kampus kedokteran. Di kampus kedokteran, oleh dokter ditolak, dirujuk ke rumah sakit Stadsverband. Kalau sekarang Stadsverband itu semacam SUD-nya, gitu, rumah sakit umum daerah yang letaknya di Glodok. Namun di rumah sakit itu pada tanggal 11 April itu wafat. Jadi diperkirakan berdasarkan data 11 April 1916 hari Selasa lagi, hari karena waktu penyergapan itu subuh dan wafatnya beliau itu di pagi hari. Ini berdasarkan Batavia 11 April 1916. Yang patut dipertanyakan adalah setiap tokoh-tokoh pribumi perlawanan terhadap pemerintah kolonial ketika masuk ke rumah sakit Stadsverband itu jenazahnya menjadi misterius. Tidak cuma penduduk, itu pun demikian. Dia masuk di Stadsverband dan dinyatakan wafat, namun jenazahnya itu misterius, tidak diketahui dikubur di mana. Mungkin hal ini strategi pemerintah kolonial Belanda agar semangat perjuangannya itu padam. Padahal dalam perlawanan tetap ini diadakan terus terbukti dengan peristiwa pemberontakan Geger Kolong, yaitu pemberontakan tahun kedua dengan bukan cara dengan melawan, dia hanya menebang-nebang pohon. Jadi dulu nggak sembarangan menebang pohon, ada hukumnya. Cuma karena dia merasa melawan, pohon-pohon di pinggir jalan bisa tebang-tebangin sama petani-petani. Jadi semacam eksistensi perlawanan dari secara halus lah. Nah, dari akibat peristiwa pemberontakan tahun ini ada 10 orang tewas, 3 diantaranya polisi pengawas, 40 orang ditangkap dengan 19 orang diadili. Ini di Batavia 1916. Ini 19 orang yang disidang. Mungkin saudara-saudara saya lihat ada yang kenal atau mungkin masih terkait dengan famili, masih keturunannya. Kalau saya sebutkan ada Kuala, Arsad, Goni, Usuk, Sabah, Saleh, Saidin, Maliki, Modin, Jaimin, Haji Majid, Mahima, Abbas, Midan, Doi, Suwadi, Musta, Sudiman, dan Abah. Jadi 19 orang ini disidang secara bergiliran satu-satu, dan hebatnya dari 19 orang ini satu pun tidak ada yang mau mengaku. Artinya dia benar-benar melindungi Tonggendut. Nah, kemudian pasca pemberontakan Tonggendut itu diadakan patroli ketat oleh Gadun. Patroli ketat yang
Jadi diadakan patroli disebutkan di data ini bahwa kampus itu sepi dari penduduk yang laki-laki. Mereka melarikan diri. Di patroli Belanda mereka melarikan diri, dan menurut penelusuran dari beberapa sesepuh itu kebanyakan lari ke arah timur, ke Bekasi, Depok, Purwakarta, pokoknya ke arah timur. Dan menurut tuturan lisan di Lubang Buaya juga, katanya di Lubang Buaya itu kenapa dinamakan Lubang Buaya? Karena banyak pelarian-pelarian dari Condet yang ke Lubang Buaya, mungkin dinamakan Lubang Buaya, artinya lubang buaya itu jago gitu. Jadi saatnya jago itu ada di situ. Oke. Ya, jadi cukup Habis ini ya, Pak. dari saya pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikianlah, walaupun mohon maaf dibatasi waktu nih, karena memang kita juga dibatasi waktu juga sampai ya 15-20 menit. Jadi ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Termasuk salah satunya sebentar sebelum saya berikan waktu. Sudah terjawab tadi ya, ada yang bertanya di bagian tadi, kapan kata condet dimulai? Nah, kalau ada yang mau bertanya lagi nanti bisa silakan bertanya pada tiga narasumber. Silakan, saya akan berikan kepada 10 menit waktunya 4 orang ya. Dari sana ada nomor 1 Bang ya, Bang ini satu ya. Oke. Silakan. Kalau sebutkan nama dan asal ya. Ayo Pak, tolong pertanyaan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minum Nurjana dari Rawabelong. Dengan acara ini sangat memerik hati saya untuk mengetahui tentang sejarah Rawabelong nantinya. Ya, terima kasih Condet. Sebelumnya saya juga ingin pantun dulu nih Bang. Saya gemeteran di sini karena banyak senior saya ini. Kalau Jawa ada si Japang, di Bali ada tali pendet. Alhamdulillah bisa kembali kambang acara simposium sejarah Condet. Ya, yang menjadi pertanyaan saya untuk saat ini, tadi kan Bang Ben di depan sudah mengemukakan sejarah dari zaman Belandanya, ya Babe Orien maupun Babe Hasan Jabat. Yang saya ingin tahu, Ben, sekarang ini kan Condet lebih banyak nih orang Arabnya, Ben. Nah ini kapan masuknya ke daerah Condet? Dan terus juga sekarang kan lebih banyak Condet itu terkenal dengan minyak wangi atau habibnya. Nah, terus dampak apa yang signifikan untuk pelaku seni budaya Betawi yang ada di Condet? Ya, mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Siapa lagi tadi? Ya, terima kasih moderator. Saya Dayat dari Bamus. Yang saya itu yang masalah buku kita yang Pak Japar itu. Jadi buku kita itu zamannya Pak Oding ya, itu beredarnya cuma terbatas. Sampai sekarang itu nggak beredar ya. Sampai sekarang ya. Jadi mereka juga susah mencari bukunya sampai sekarang. Terus yang kedua, Pak Abdul Hayat kan jagonya bahasa Betawi ya. Saya mau nanya, kalau di Condet itu ada bahasa Ora, Betawi Tengah, Betawi Pinggir. Ini termasuk Betawi apa nih bahasanya? Dan keseniannya, ini termasuk Betawi, keseniannya budayanya Betawi Tengah atau Pinggir? Kalau Pinggir saya dengar teman Nenong ya, kalau Betawi Tengah gambus apa, ini termasuk apa ya posisi di Condet ini? Dan bahasanya bahasa Ora apa bahasa, kayaknya kalau di pesan ke sana kayak bahasa Ora, tapi di sini termasuk mana? Itu aja, terima kasih soal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliasin. Alamat saya RT 4 RW 06 Kelurahan Mercusuar. Saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara. Saya ingin mengetahui di Condet itu diantaranya Kampung Keramat, Batu Ampar, dan Balai Kambang. Itu banyak keramat.
mungkin di antara yang hadir ini cucu-cucunya, cuman dia nggak tahu. Di antaranya di lapangan olahraga itu adanya percis di samping orang jualan buah, itu namanya Datok Sirin. Lalu ke arah selatan itu Jalan Budaya, itu ada dua datok. Datok Saidin itu jalan ikan hias, namanya Datok Saidin. Selanjutnya ada Datok Giong bin Kontok bin Daeng, itu di bawah Padel. Selanjutnya dari Datok Giong, Datok Basar berdekatan dengan Datok Giong yang percis nggak jauh dari pabrik dodol itu, ada namanya Datok Basar. Selanjutnya itu masih jalan Batu Ampar 1. Itu ada Datok Belong, letaknya di belakang klinik Medika yang 24 jam, namanya Datok Belong. Kalau orang sini tahu, masuknya dari kebun Cianjur. Orang tahu sini, orang tahu juga sini. Selanjutnya dari Datok Belong kita menuju Datok Jiin dan Datok Kudul. Datok Jiin dan Datok Kudul itu makamnya di depan Imam Masjid Jamiatul Khairat, tadi disebutkan oleh Saudara Iwan. Kalau Datok Jiin, saya dapat pengakuan dari Haji Maskur Caniago, dia masih keturunan Datok Pakiah Nan Sabakang. Dia dari Batu Hampar, Tanjung Bayur, Koto Tangah, Sumatera Barat. Nah, selanjutnya kita menuju Datuk Ibrahim. Pertanyaannya, semua datuk-datuk yang keramat ini dan juga mungkin ini semua juga berada ini. Mungkin kita terlibat saudara semua nih, karena berkait. Pertanyaannya, dari manakah dia sesungguhnya? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, sebentar lagi azan, jadi tolong dipersingkat, langsung ke poin pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tini, saya tinggal di Masjid Al-Herot kebetulan. Saya juga masih di saudaraan Pak di depan masjidnya. Saya ingin tanyakan tentang pertanahan yang mungkin tadi sudah disebutkan oleh KBHR. Pada tahun 1900-an KBHR tadi disebutkan bahwa pertanahan di daerah di Jakarta umumnya dimiliki oleh dua kepemilikan, tuan tanah dan Belanda. Yang saya ingin pertanyakan adalah, apakah di Condet sendiri, terutama tidak terkecuali rumah ibadah, itu tanahnya itu masih diawasi oleh pemerintahan Belanda? Karena saya menemukan sebuah surat pengangkatan marbot Masjid Al-Herot dari kopian dari orang tua saya, kabar bahwa pada tahun 1948 untuk pengangkatan marbot masjid saja itu harus ada surat pengangkatan dari Mr. Cornelius sendiri. Jadi itu yang ingin saya tanyakan kepada mungkin KBHR sendiri. Mungkin sedikit menambahkan dengan yang Bang Iwan Setiawan paparkan tadi, bahwa memang yang tadi Iwan paparkan bahwa Masjid Al-Herot dimulai dari Datuk Kudul pada abad ke-16. Setelah saya telisik dari nasab silsilah itu kemungkinan nyambung banget, gitu kan, bahwa memang pada abad ke-16 tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa. Ini nanya Pak Adurai. Sebetulnya banyak sekali saya ingin tanya.
Nama saya Haji Muhammad Sarjamang. Saya tinggal sekarang di daerah Cipayung. Rumah sekarang masih ada di Wadas, itu dibeli oleh anak saya. Ya. Sekarang saya bingung ini kalau menanya, karena banyak sekali uraian-uraian yang saya tambahkan sebetulnya buat simposium sejarah condet. Kebanyakan dari tadi saya lihat narasumber ini bicaranya ngawang semua, jarang sekali mengenai masalah sejarah condet. Sekarang sejarah condet itu fisiknya bagaimana dari tahun 60 sampai sekarang ini. Kemudian yang namanya Tanjung Pos itu adalah sejarah sekali. Sejarah condet itu Tanjung Pos. Kenapa dengan adanya Tanjung Pos di situ, Belanda membuat kantor di situ? Kenapa? Dia lihat karena condet ini adalah sumbernya daripada pajak-pajak orang Belanda. Karena daerah sini hijau semua. Gitu. Kemudian kenapa bisa namain condet Batu Ampar? Ini ada sejarahnya lagi tadi apa yang Bang Iwan jelaskan. Tapi ada lagi sebetulnya apa sebetulnya nama Batu Ampar itu? Apa sebetulnya nama Balai Kambang itu? Apa sebetulnya nama Kelurahan Tengah itu? Kenapa? Karena Kelurahan Tengah itu tadinya nggak ada wilayah. Kelurahan Tengah adalah pecahan dari diambilnya dari Batu Ampar, diambilnya dari Gedong. Itulah namanya Kelurahan Tengah. Jadi sampai sekarang dia tidak punya buku C. Yang ada antara di Gedong dari Batu Ampar. Kemudian supaya sejarah tahu juga, jalan yang namanya Jalan Raya Condet ini tahun berapa diresmikan? Tahun 73 baru diresmikan dari Cililitan sampai ke Pom Bensin. Kemarin itu masih tanah semua. Harusnya yang namanya pejabat-pejabat sekarang ini sebetulnya berterima kasih kepada pejabat-pejabat yang duluan. Kepada apa namanya intinya Bang Iwan. Karena Bang Iwan ini saya anggap anak saya. Karena bapaknya sedikit kawan saya SMP dulu. Kemudian kenapa? Condet ini dulu perjuangannya berat sekali. Pejabat-pejabat sekarang tinggal itu enaknya aja. Jadi saya menjelaskan ini supaya bisa dirumuskan nanti oleh para peserta ini. Karena ini para peserta, dia tadi pembicara sumber ini, dia bingung apa yang saya membuat ini. Itu. Kenapa? Karena harus fisiknya dulu tahu condet itu bagaimana. Ini kan narasumber ini bicaranya dua. Kan makanya bisa diceritakan sebenarnya. Condet dulu jalan itu jalan setapak semua. Yang namanya lurah Balai Kambang, lurah Batu Ampar semacam saya ini berjuang untuk pelebaran jalan ini melawat golok semua. Nggak tahu kan semua bagaimana cara kita melebarkan jalan ini. Jalan ini kita lebarkan bagaimana waktu itu Pak Ali Sadikin, waktu itu gubernur itu untuk apa namanya supaya jalan di Balai Kambang ini Batu Ampar Balai Kambang Tengah ini supaya besar semua. Nah kita berusaha sampai jalan ini terbangun sini. Nah kemudian Bang Iwan tadi jelaskan kenapa disebut Batu Ampar Bang Iwan perlu jelaskan. Tapi sebenarnya yang disebut Batu Ampar adalah karena dulu pangeran dari Datuk Tonggala yang adanya di Kampung Mangsa Bang Iwan ini dia akan kawin dengan putri yang ada di Condet ini. Itu sebenarnya. Kenapa dia mau kawin ini? Karena putri yang ada di sini ini cakepnya 17 setan. Itu caranya. Kenapa cakepnya? Yang lamar adalah pangeran. Pangeran Datuk Tonggala itu dari Kampung Mangsa. Nah, karena dia mau melamar, itu sebetulnya pangeran itu Condet. Condet. Dia melamar,
bantuan untuk menjelaskan batu akar. Tapi awalnya dulu dia minta 1 hari 1 malam supaya dibikinin rumah. Ceritanya sama dengan cara kuliah. Rumah itu jadi pas subuh, tapi di sekeliling itu Pak Iwan, itu masih ada becek-becek sampai jalanan. Akhirnya diminta lagi supaya jalan yang becek itu dia amparin batu. Jadi batu ampar. Itu namanya. Kenapa balai kambang lagi? Waktu zaman dulunya balai kambang itu adalah dulu kan tercium kalau bening sekali. Itu banyak ada orang mandi di balai kambang itu di atas balai nganyut. Balai itu balai Betawi, nganyut di balai kambang. Nah ini ini akhirnya orang-orang dulu itu bilang udah kita namain aja balai kambang. Oh masalahnya yang sebenarnya sebetulnya. Kami lanjutkan ya. Kemudian masalah Toggelur, karena saya banyak pemikirannya dari orang tua saya. Karena orang tua saya itu berjuang juga dengan kakeknya Juan. Berjuang zaman Belanda. Kebetulan orang tua saya berjuang zaman Belanda itu ya diangkat juga oleh jadi kepala desa dia. Dari tahun 40-an sampai tahun 70. Karena orang dulu itu jadi pimpinan itu bukan karena pintar, bukan karena apa. Karena jago, karena jawara. Kalau dia jawara, walaupun bagaimanapun juga dia akan ini. Jadi orang tua dulu itu senjatanya segolok, teman. Golok itu memang ditambahin oleh Belanda. Jadi ceritanya Tonggelur itu meninggal sebetulnya dia dizolimi oleh guru seperguruan dia, oleh murid seperguruan dia. Bagaimana cara supaya membunuh Tonggelur itu? Waktu perang pertama di 1906, akhirnya Tonggelur itu dijebak. Dijebak dia meninggal. Apa yang diinginkan harus pakai peluru emas. Itu cerita daripada kakek saya. Jadi pakai peluru emas, dia meninggalnya di Gang Ayama sebetulnya. Jalan yang keluarnya kita tembus apa namanya juga pasar Keramat Jati itu mau masuk Keramat Jati. Dia meninggalnya di situ. Nah dia meninggal di situ, akhirnya dia meninggal di situ dia diseret. Dibawa lagi semacam mobil pickup nggak tahu kemana. Sebelumnya bukan dibawa ke rumah sakit. Belanda itu aslinya kemana supaya dia dihilangkan jejaknya. Tuh sejarah yang benarnya itu. Jadi dia meninggal itu dizolimi oleh kawan dia sendiri. Kenapa? Karena yang bayar pajak semua kantor di sini ini perlu diberikan dicatat buat sejarah juga. Kenapa kantor order Nemong di sini itu adalah
pusatnya buat orang-orang nanti buat ngumpulin pajak di situ. Anjing-anjing Belanda itu istilahnya adanya sendiri. Jadi di Tanjung Pos itu disebut Tanjung Pos. Itu dulunya bukan disebut Tanjung Pos. Jalannya dari sini disebut Jalan Asmbaris. Kenapa? Karena di situ Punasem semua. Punasem semua. Itu yang namanya Tanjung Pos dulu buat sejarah pada tahun 60-an, sebelum tahun 60-an. Buat sejarah itu apa? Itu kalau kita dijublakan adanya di situ. Saya ingat waktu saya di SD itu selalu di situ dijublakan di Tanjung Pos. Makanya sejarah Condet itu tidak lepas daripada perjuangan tahun berdulu. Makanya kepada adik-adik kita, anak-anak kita ini yang berjuang untuk di Yayasan Condet ini, berjuanglah. Kamu harus ingat bagaimana perjuangan tahun berdulu ini membela kelurahan-kelurahan yang ada di Condet, wilayah Condet ini. Jangan pandang dulu. Kalau misalnya Anda ini, ya, Anda ini ada tenaga bantu tenaga, ada uang bantu uang. Untuk apa? Untuk melestarikan supaya yayasan ini berjalan dengan lancar. Kemudur itu biasa-biasa aja orangnya kayak ini. Cuma namanya kemudur. Dia itu sebetulnya kalau dia nggak ditembak dengan peluru ini, istilah kata satu truk tentara Belanda dia akan lawan. Nah, karena itulah dia dizolimi oleh kawan-kawan dia. Dia anatin. Bagaimana cara menurut gubernur? Kapan apesnya dia itu dijelaskan. Nah, makanya yang musuh itu ya di dalam selimut itu sendiri. Nah, jalan Rencon ini. Sekarang tahu nggak jalan Rencon ini? Waktu tahun 60, sebelum tahun 60, itu yang namanya di pom bensin ya. Karena di pom bensin ya. Itu sana itu tanah bawahnya kosong. Kenapa orang dulu orang Condet itu gali ngambil pasir, dia ngambil pasir ke laut tapi dia bikin terowongan orang. Tapi kalau yang tahu itu nanti tua-tua itu akan datang dia akan nangis. Tanahnya buat apa tuh, Be? Ya. Tanahnya buat apa? Pasir ngambil pasir dulu kan persawahan. Yang namanya batu ampar itu hampir 50-50. Kebun dengan sawah itu sama banyaknya. Kebun dengan sawah sama banyaknya itu di batu ampar. Nah itulah makanya kita belajarnya itu bagaimana dulu. Kenapa? Saya ini sebagai pelaku sejarah tahu di Condet. Karena saya masih SD, masih SMP, saya udah di Condet ini. Nah di Condet ini dulu adalahnya sasaran empuk adalah orang-orang XX gitu. Dulu di Condet ini dibuatnya, maaf, dalam Partai Terlarang, ya, dulu di sini namanya banyak dari DTI keluar ngambil menguasai tanah. Condet ini mungkin ini sejarah padahal untuk kepentingan dia. Oh, masalah di Condet. Jadi dulu Condet yang namanya Condet dari Polsek Ciracas sampai di Gang Ayama itu jalan setapak. Itu kalinya nama kali buat jembatannya jembatan tahun 70-an aja masih jembatan bukan bambu, ini tahun berapa? Tuh, berapa? Disitulah saya mau belajar bagaimana jalan supaya dibesarkan ini. Walaupun terkena bolong. Tapi saya walaupun gitu saya tak pakai akal. Kita ini pakai akal walaupun gimana. Kenapa? Pinter kalau kita lawan dengan akal nggak bisa. Kita pakai akal. Malamnya saya datangin tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang berpengaruh ini. Dol-dol saya datangin. Udah begitu setuju baru besoknya kita rapat supaya tadi ini baru diberikan. Kalau nggak begitu nggak bisa jalan. Makanya sekarang pejabat-pejabat sekarang harus terima kasih. Sayangnya nih pejabat-pejabat sekarang harus dibubarkan kalau pakai undang gitu. Orang-orang bekas pejabat-pejabat yang dulunya ini.
Bang Ali waktu peresmian Condet tahun 70-an kan sebut Condet cagar budaya Condet. Yang rusak adalah orang-orang kaya, orang-orang pejabat yang ada di sendiri. Waktu peresmian Condet saya diberesin di jajaran 3 bulan. Apa pesan Bang Ali waktu itu? Ini maaf ya, dulu maaf. Kalau Condet ini sampai rusak, biji kamu satu-satu saya ambil. Dia bisinya begitu. Pokoknya biji kamu satu-satu saya ambil. Saking kerasnya Bang Ali. Biji apa? Biji apa? Nah, udah begitu. Sebelumnya masih enak ini. Apa Bang Iwan? Gimana udah situasinya begitu? Ini baru jalan Condet ya? Seminggu udah kejadian begitu, ada kejadian banyak pembangunan. Dipanggillah saya ke DKI. Mungkin anda nggak tahu simpanan Bang Ali gimana kalau kemarin. Saya lurah dipanggil 3 lurah, camat, wali kota. Begitu sampai di kantor gubernur meja Bang Ali, apa dibilang Bang Ali mau Pak Camat untuk alhamdulillah kita lurah nggak sampai. Kenapa camat kamu ini bisa jadi ramai begini, bisa jadi banyak begini? Goblok kamu. Camat kita jadi gitu. Bodoh kamu. Sekolah di mana kamu? Kalau nggak bulan puasa saya gampar kamu. Tuh perkataan Bang Ali itu pada camat. Ya kita ini gimana mau Bang Ali? Kita takut kita bodoh gimana? Nah itulah makanya. Ya, apa namanya, kawan-kawan, sampai sini dulu kan kita lanjutkan lagi. Ya, tenang ya. Tidak usah khawatir, sesi ini akan terus lanjut. Nah, cuman kita pembahasannya fokus dulu. Sejarah itu kan ada masanya. Kita bahas tadi masa prasejarah. Ini masa mungkin tahun 70-an. Ada masa-masanya. Jadi nanti kita harus fokus dulu. Jadi kita kembalikan dulu kepada narasumber. Terima kasih. Jadi bukannya nggak mau dengar ceritanya, ini masalah kita waktu dibatasi sampai pukul 4 out. Jadinya tinggal 20 menit, ya, tinggal lebih 5 menit. Jadi kita dengerin jawaban dari masing-masing narasumber tadi. Baik, untuk pertama pertanyaan dari Poino Nurjana, kapan orang Arab masuk ke Condet? Itu pertama. Yang kedua, dampak signifikan terhadap budaya Condet. Silakan Mbak BHR. Terima kasih. Kapan orang Arab masuk ke Condet? Tepatnya saya tidak tahu. Tapi dengar dulu. Pemerintah Hindia Belanda baru mengangkat orang Kapiten Arab itu pada 1814. Kapiten Cina sudah diangkat 1620 sudah ada Kapiten Cina. Tapi Kapiten Arab itu baru 1813. Pertama, orang-orang Arab itu berkumpul di Kojan. Di sana masih ada bekas tempat Kapiten Arab di Kojan. Kemudian karena tersusun daerah itu, mereka menyebar ke Tanah Abang, Bogor, dan Condet. Nah, saya cuma bisa menerangkan begitu, tidak tahu kapannya. Lalu kalau kaitannya dengan seni budaya, beda dengan orang Cina dan orang Eropa. Orang Arab ini kan datang orang Islam. Mereka membawa misi selain pedagang juga menyebarkan agama. Jadi di daerah-daerah yang tempat mereka datang, pasti mereka menyebarkan agama. Dan orang-orang Betawi umumnya orang mereka. Jadi dalam tekanan saya begitu. Kalau kita lihat misalnya masjid tua
yang ada itu sampai salah satu dapat daya. Nah, Bang, turut di di daerah Kebayoran ya, apa ini di Kubur ya ada. Karena dulu itu daerah orang Belanda. Nah, malah saya dapat juga informasi bahwa daerah Menteng sekarang itu di pemerintah Batavia, kota Batavia, untuk mendirikan kota Menteng itu dari Al-Haddad. Jadi orang Arab Al-Haddad. Ini mereka mulai abad ke-20 itu sudah ada di Menteng. Kota daerah Menteng itu dibangun mulai tahun 1910. Dan di Taman Surapati itu ada rumah wali kota pertama yang sekarang dipakai oleh gubernur. Jadi demikian keterangan saya. Kemudian tadi dari mana? Ini masalah tanah. Oh, masalah tanah. Rumah ibadah kena pajak. Rumah ibadah kena pajak. Pengangkatan pemilihan marbot harus persetujuan dari Oh, benar. Ya sekarang orang harus membuat mendirikan tempat ibadah juga harus minta izin kan. Jadi Mr. Cornelis apakah Mr. Cornelis itu tuan tanah atau apa kantornya dari Mr. Cornelis? Kantornya Mr. Cornelis. Jadi yang ada waktu itu di Mr. Cornelis adalah asisten presiden. Asisten presiden Batavia. Kantor itu di Mr. Cornelis. Memang semua rumah ibadat juga harus ada izin. Jadi memang gitu. Nah, di zaman sekarang banyak yang nakal tanpa izin mendirikan rumah ibadah, akhirnya jadi ribut. Tapi itu tahun 1948. Oh, harus ada IMB. Jangankan bikin rumah masjid, saya harus memperbaiki kuburan ayah saya dengan bata itu harus ada IMB-nya. Aneh kan? Jadi waktu saya suruh tukang itu, oh, disebab katanya IMB-nya belum diurus. Ya. Ini tahun 1948 masih. Oh, 1948 gini. Belanda menyerang kepada Jepang 1942 Maret. Lalu 1945 Jepang menyerang. Belanda bonceng ke Dadanya kembali dengan pasukan Sekutu. Nah, mereka berusaha untuk menguasai kembali. Dan secara nyata memang Belanda masih berkuasa sampai penyerahan Kedaulatan akhir 49. Jadi saya waktu itu karena kakek saya ada di Bekasi, kalau pulang ke Jakarta, jadi ke Karet, itu kita duit. Uang sana, uang Republik, di stasiun tukar itu dengan uang merah, uang Belanda. Jadi uang ini anak-anak itu di daerah-daerah, tukar dulu uang stasiun. Jadi kita uang Republik diganti dengan uang nikah. Yang uang merah. Jadi kemudian setelah penyerahan kedaulatan baru semuanya milik Republik Indonesia. Saya ingin menambahkan tadi mengenai tanah-tanah partikel. Itu sejak awal abad ke-20 ya, itu mulai dibeli kembali oleh pemerintah Belanda. Jadi pemerintah sudah punya uang cukup, dibeli kembali. Saya baca catatan terakhir tanah partikel yang dibeli kembali adalah tanah partikel di Depok, yang penduduknya itu Belanda Depok. Itu dulu milik Cornelis Kasering. Itu diganti tahun saya cerita ingat 229.500 sekian sen. Murah ya. Tapi waktu itu dapatnya kursnya $1, $1 sama dengan $1. Dan uang kita sebelum sekarang sudah
Ya, makanya saya buka teman dulu nih. Jawab tahun 66, 1000 jadi Rp1. 1000 jadi Rp1. Nah sekarang kalau misalnya $1 14.000, sebenarnya berarti $1 14 juta. Tahun itu dari tahun 50-an. Kalau tahun 65, habis 140, ada evaluasi 1000 jadi Rp1. Jadi kalau hitung sekarang, $1 kemudian sama dengan 14 juta rupiah. Nah itu kan. Baiklah, jangan lupa nanti kalau saya yang mari. Baik, untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Pak M. Yasin, ini jadi PR kita panitia ya buat diskusi tentang asal usul dato, karena narasumber kita kayaknya juga nggak tahu. Jadi nanti kita akan diskusikan lagi pada pertemuan berikutnya. Tapi mungkin nggak pada di sini, nanti kita hubungi dengan Bang Iwan ya. Jadi untuk yang kedua begitu. Kemudian untuk part ini udah ya, walaupun mungkin belum memuaskan jawabannya, tapi mudah-mudahan punya gambaran. Kemudian yang terakhir Pak B. Haji Muhammad Rahman ya. Terima kasih, ini informasinya banyak banget. Nanti kita bakal ngomong lagi pada pertemuan berikut. Tadi saya udah bilang, ini bukan yang terakhir. Kita ketemu nanti, insya Allah kita ketemu lagi supaya sejarah condet ini lebih luas kita bisa tangkap. Ya karena kita banyak yang nggak tahu, termasuk saya kan kampung tengah ya. Bukan ini. Budayanya katanya teman-teman di Balai Kampung Batu Ampat beda, emang benar beda. Di sini dulu Islamnya udah kuat, di sana masih ada yang namanya sajen. Di tempat di sini bukan ada sajen. Ya, jadi begitu yang kita akan tangkap. Jadi buat teman-teman semua yang akan satu lagi mau bertanya. Boleh, bagaimana Bang? Tadi Bang Dayat bagus menanyakan masalah bahasa. Tadi narasumber belum jawab, tapi saya perlu klarifikasi. Kalau condet kampung keramat itu bahasanya Y, kenapa ada P. Kalau dari Gang sini, Bang apa? Laiman. Nah, terus kampung tengah bagian itu ada. Jadi jaraknya dekat gitu. Nah ini hal yang kayak gini, tadi Bang Soleh mantan Lurah jelasin. Tadi juga Bang Gusman bilang budre, kandang kuda. Kandang kuda itu kandang roda di toko 28. Kalau budre itu kantor polsek. Saya dulu kalau nggak nafsu makan sama nenek saya ditakut-takutin, kan bawa ke budre loh. Jadi dikelirin gitu. Jadi kita ini, makanya saya bilang kita luruskan sejarah condet. Kita fokus. Kita berharap di pertemuan ini jangan sampai nggak ngerti, nggak jelas, harus tuntasin hari ini. Enggak. Kita 3 bulan, 6 bulan kalau emang belum kelar, kita korek nih sejarah-sejarah semua sambil narasumber gitu. Jadi pengen saya ini seperti dengan sesuai dengan SK ini kita bukuin gitu loh. Jadi orang jadi tahu jelas siapa atau gendut, matinya gimana. Kan tadi saya dibuka bahwa ini nggak jelas. Tong gendut nih wujudnya 12. Kakek saya di WL saya tanya, Abah saya panggil Pak, itu Tong gendut tahu nggak gimana? Gua nggak tahu ceritanya. Kakek saya lahir 1912. Artinya kalau perjuangan Tong gendut tadi 1936, 16. Nah itu berarti kan apa namanya baru 4 tahun. Artinya kan kakeknya cerita gitu loh. Kayak Bang Haji Soleh Jamang cerita. Nah ini perlu Bang. Dari informasi Bang Yasin, Bang Saleh Jamang, bapak-bapak semua narasumber, nanti kita nih panitia untuk meluruskan sejarah ini. Ayo sama-sama dari arkeolog gimana, dari sejarawan gimana, dari ahli saksi gimana. Sebab ini nggak kelar sampai jam 4. Pasti semuanya akan menanyakan bagaimana ini situasi sejarah condet.
Ya, jadi abang-abang yang putus asa hari ini insya Allah nggak bisa tuntas. Insya Allah di bulan Agustus tanggal 21 kita bikin event yang lebih besar lagi. Abang-abang undang semuanya yang ngerti condet, yang tahu informasi condet. Terima kasih. Satu menit, saya kasih waktu 1 menit. Apa ini? Tadi yang namanya Dato, itu setahu saya sejak saya pejabat dari tahun 73-74 sampai 83, itu ada yang terkenalnya yang 2. Dato Ibrahim, Dato Giong, mau Dato Tunggakan yang di sana. Kenapa? Karena disebut Dato Giong di sini, itu adalah para wali-wali. Kalau dia mau ke tanah suci, itu mampirnya di Condet dulu, terus supaya tahu itu. Jadi wali-wali mampirnya di Condet, nanti dia mampir nggak mampir itu udah berupa wujudnya bagaimana gimana. Dia mampir di Condet nggak tahu. Karena Dato' Giong sampai sekarang itu tua-tua ada sinar gitu. Sinar. Kenapa? Dulunya yang namanya kuburan Dato' Giong, burung aja lewat jatuh. Tuh. Bahasanya kepada Dato' Giong. Ini tuh harus digali nanti di jalan juga. Itu masalah-masalahnya. Terakhir ya, di sini karena terakhir kita tutup jam 4. Tanya singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diterangkan tadi Pak Nurholis Pak dari Bekasi, seperti diterangkan tadi oleh Pak Abdul Khair berkaitan dengan kapan orang Arab ada di Condet. Nah, itu saya ingin mengembangkan sedikit. Kalau kita lihat kan etnis Betawi itu bukan perwujudan dari berbagai multi etnis. Ada yang bilang macam kayak mau import, akhirnya itulah etnis Betawi. Nah, kalau kita mau membawa etnis Betawi itu dari berbagai suku, etnis segala macam. Kalau kita runut ke dalam sejarah, ada Cina, ada Arab, ada Bugis segala macam lah. Malah banyak muda-muda. Nah, tapi yang bikin saya penasaran, ada juga nampaknya ada juga disebut kapiten Arab, gitu kan. Dan saya heran sampai saat ini, kenapa ada yang berani sampai menyatakan bahwa Betawi itu etnisnya rata-rata semuanya beragama Islam. Nah, sedangkan kalau kita lihat latar belakangnya, etnis Betawi itu sangat beragam sekali. Gitu. Kok bisa-bisanya ya Betawi itu etnisnya Islam? Padahal tapi kalau kita lihat di income literatur, makanya sedikit sekali kita menemukan kapitan-kapitan dari Arab yang kita indikasikan bahwa mereka lah penyebab Islam di beberapa pihak. Nah, ini mohon Pak Joy jawab tidak salah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Halis dari Tenggar ya Pak. Ya. Ya Pak, mau jawab? Bapak, untuk saya, silakan. Oke Pak, terima kasih. Waktu Belanda sejak pertama membuat Batavia, di orang-orang di Batavia di Amerika lah gitu ya. Itu kan semuanya melarikan diri ke arah selatan. Ya. Sehingga Belanda itu kesulitan mencari pekerja untuk membuat kota. Maka yang banyak didatangkan orang Cina, bahkan katanya pernah diajak malah ditangkap ya dari Cina Selatan itu dibawa ke Batavia untuk bekerja, untuk membangun kota. Juga budak-budak dari timur, dari Maluku, dari Flores, dari Wayang, dari. Nah, ini seperti sudah Anda tahu ya, di antara Gambir Armada yang saya urut ada sungai kan. Dulu disebut Morinville. Sungai itu dibuat oleh seorang kapiten Cina, Wapenggang namanya, pada tahun 1640. Ini dibangun untuk apa? Supaya rawa-rawa di sekitar Batavia menjadi kering, air masuk ke sungai itu. Dan ketika musim panas, kering betul-betul, pada
buat lagi sodetan dari Istiqlal, wartawan di sana begitu. Hingga kita sekarang punya Sungai Ciliwung yang disodet dari Istiqlal ke belakang di sana, terus ke Nembro. Jadi memang dulu barangkali orang-orang yang entah mau disebut namanya orang apa yang ada di kota ikan itu tidak suka untuk saya sama itu. Nah, begitu banyaknya suku bangsa yang ada di Batavia, itu harus diatur. Setiap suku bangsa diberi seorang ketua yang diberi pangkat. Ada yang mayor, ada yang kapiten, mayor, ada kapten. Jadi sehingga ada kapiten Cina, kapiten Makassar, Banda, dan macam-macam. Dan mereka itu ditempatkan di kampung-kampung tertentu, di tempat-tempat tertentu. Sehingga mereka menemukan di Jakarta ada kampung Bali, kampung Makassar, kampung Banda, kampung Bugis, kampung Jawa juga ada. Yang dijaga kampung Betawi. Kenapa? Karena memang di sini tanahnya Betawi. Jadi kalau saya lurus, ya ada orang bertanya, orang mengatakan, Pak, makan Belanda ingin menjaga orang Betawi. Bukan begitu, orang Betawi sudah ada di sini. Jadi sudah bisa diatur lagi tempatnya. Nah, kemudian ketika dalam perkembangan berikutnya, orang-orang Arab ini kan memang punya visi dagang dan penyebaran agama. Beda dengan Cina. Cina umumnya dagang semuanya. Sehingga di mana-mana pun, Cina menjadi pada tahun 1740 ada satu peristiwa namanya pembantaian orang Cina. Kenapa? Orang Cina sudah terlalu banyak di Batavia, sehingga banyak terjadi kerusuhan. Lalu oleh Belanda itu mau dipindahkan ke Sri Lanka. Ya, lalu timbul isu bahwa yang dibawa ke Sri Lanka itu tidak jadi, tapi kemudian ke laut semuanya. Sehingga orang-orang Cina yang ada di sekitar Batavia berontak melawan Belanda, dan Belanda kemudian dengan kejam membunuh semua orang Cina itu. Apalagi lebih dari 10.000 orang rumah-rumah Cina dibantai, dari rumah diambil sampai ke dalam. Termasuk misalnya tanah di Tanjung Pos, Tanjung Timur itu dulu milik Mi Hukong. Mi Hukong itu Kapiten Cina tahun 1740. Nah, Mi Hukong dianggap bertanggung jawab terhadap pembantaian orang Cina ini. Dia dibuang ke Ambon, lalu tanahnya yang di Tanjung Pos itu dirampas oleh Belanda. Lalu jadi milik seorang Anwari pada orang Belanda yang lain. Jadi itu yang saya tahu. Diskusinya saya kira kita jawaban saya ini. Dia nanya sama MP. Tanya lu. Oh gitu. Baik, ditambahkan oleh Bang Gusman. Baik, Bang Boris, saya mau menjawab pertanyaan tadi orang Arab yang dicontek. Itu pada saat pemberontakan Tong Gendut saja di tahun 1916 sudah ada keterlibatan beberapa 5 orang pedagang yang berangkat sekaligus ulama Arab yang bernama Said Keramat, Dullah, Said Tabak bin Ahmad Al-Hadad, Said Musin bin Ahmad Al-Atas, dan Said Umar bin Al-Edrus. Lalu tahun 1930-an itu dikenal namanya Habib Musin yang di Al-Hawi. Dan mulai dari saat itu makin berkembang komunitas Arab di Tanah Condet, khususnya di wilayah bagian utara di Al-Hawi, dan perkembangannya cukup signifikan karena di samping sebagai etnis Arab yang sangat diterima oleh masyarakat Condet. Saya pikir cukup saja penambahannya, Pak Maurice. Terima kasih.
Baik, abang-abang, kompor, bapak-bapak semuanya, mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Pada hari ini sudah pukul 15:56, kita sudahi pertemuan kita pada sore hari ini. Namun demikian seperti biasa dari panitia nanti akan memberikan sesuatu untuk para narasumber. Dan dari saya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dulu. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Oh pujaan hati, wajahnya indah bagaikan bunga, membikin hati terkenang padanya.